Di atas pegunungan emas Ibel, Limuran, Xiao Feng dan yang lainnya mengejar Zhang Yue dan terbang mengelilingi area tersebut beberapa kali. Dia ingin menunda sampai malam tiba, kata Xiao Feng. Hanya dengan memanfaatkan esensi bulan, dia bisa memiliki peluang menang. Namun, dengan kekuatan magis rekan Daois Li yang mengerikan, kita tidak takut bertarung. Lagi pula, aku, rekan Daois Ye, dan rekan Daois Nirvana ini, yang merupakan seorang kultivator hantu, semuanya lebih mahir menyerang di malam hari. Mengapa tidak membiarkannya menunda? Benar sekali, kata Niseng, para kultivator hantu seperti kami juga sedikit tidak nyaman dengan cahaya siang hari. Di malam hari, ketidaknyamanan itu akan sangat berkurang, dan kekuatan kami juga akan sedikit meningkat. Tidak perlu, kata Limuran, semakin panjang malam, semakin banyak mimpi. Mengapa tidak bertindak sekarang? Setelah berkata demikian, Limuran mengedipkan mata pada Night King. Ye Yanwang mengerti, dan segera menepukkan kedua telapak tangannya. Energi sejati dan kekuatan sihirnya melonjak keluar, berubah menjadi lubang-lubang hitam di depannya. Lubang-lubang hitam ini menyatu membentuk petak-petak ruang gelap, yang langsung menyelimuti area seluas puluhan kaki di sekitarnya, dan dengan cepat melahap area yang lebih luas. Limuran pun melakukannya sesuai instruksi. Kekuatan sihir yang ia tunjukkan semakin dahsyat, dan ruang gelap yang ia ciptakan meluas lebih cepat. Dalam sekejap mata, beberapa gunung di dekatnya tertutup kegelapan sepenuhnya. Namun, ini baru permulaan. Limuran tiba-tiba membuka mata dewa ketiganya. Saat pupil gelap itu muncul, seluruh cahaya di sekitarnya langsung ditelan, seolah kegelapan telah menyelimuti ratusan mil jauhnya. Kegelapan terus menyebar dengan cepat. Xiao Feng, Niseng, para bismen, dan para tetua sekte matahari dan bulan semuanya tersapu ke dalamnya. Xiao Feng memuji, kudengar di zaman kuno, jika seorang kultivator klan mimpi buruk berkultivasi hingga tahap penyeberangan kesengsaraan dan memahami kekuatan hukum atribut gelap, mereka bisa mengubah seluruh alam Ibel menjadi kegelapan selama beberapa hari dan malam. Awalnya aku tidak percaya, tetapi setelah melihat rekan Daois Li menunjukkan pupil gelap dan tanda Ibel surgawi hari ini, aku semakin percaya. Aku penasaran, apakah rekan Daois Li bisa mengubah seluruh alam Ibel menjadi kegelapan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Limuran tersenyum tipis. Seluruh alam Ibel belum bisa melakukannya, tapi jika aku bergabung dengan Raja Malam untuk mengubah seluruh pegunungan emas Ibel menjadi kegelapan, itu bukan hal yang mustahil. Begitu dia selesai berbicara, pola-pola sihir misterius muncul di pupil mata Limuran yang gelap, dan kegelapan di sekelilingnya tiba-tiba meluas drastis. Peribulan pemakaman, yang awalnya melarikan diri melalui kehampaan, tiba-tiba merasakan matanya menggelap ketika ia memasuki dan keluar dari kehampaan itu. Tempat di mana ia berada telah ditelan oleh kegelapan. Peribulan pemakaman terkejut. Kecepatan perluasan ruang gelap itu bahkan lebih cepat daripada kecepatannya melarikan diri melalui kehampaan. Terlebih lagi, di ruang gelap ini, ia sama sekali tidak bisa melihat cahaya, dan indera keilahiannya hanya bisa mendeteksi dalam radius 1000 kaki. Lebih jauh lagi, bahkan indera keilahiannya pun tak bisa mendeteksinya. Peribulan pemakaman buru-buru merogoh dadanya dan mengeluarkan beberapa manik bundar berwarna darah. Ia lalu melemparkannya ke udara gelap dan menjentikkan 10 jarinya untuk merapal beberapa mantra guna mengaktifkannya. Manik-manik bundar ini langsung meledak dan berubah menjadi bola-bola cahaya bulan merah darah yang menyilaukan, seperti bulan darah yang tiba-tiba muncul. Namun, cahaya bulan darah hanya bertahan sesaat sebelum perlahan-lahan ditelan oleh kegelapan di sekitarnya. Peribulan pemakaman masih gagal keluar dari ruang gelap ini. Pada saat ini, peri pemakaman bulan tiba-tiba merasakan dua aura mengerikan muncul di sekelilingnya, mereka adalah Limuran dan Night King. Di dalam ruang gelap ini, kekuatan magis kilat malam gelap mereka memungkinkan mereka bergerak bebas. Hanya dengan satu pikiran, mereka bisa muncul di sudut manapun di ruang gelap tersebut. Limuran, Raja Malam Yama, dan peri bulan terkubur awalnya berjauhan, tetapi karena ruang gelap telah meluas hingga titik ini, mereka dapat mencapai lokasi terdekat dalam sekejap. Raja Malam mengangkat tangannya, dan 3 paku tak terlihat melesat keluar, tetapi langsung menghilang ke dalam kegelapan. Peri bulan terkubur sama sekali tidak menyadari keberadaan paku tak terlihat itu, tetapi sesaat kemudian, paku-paku itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan menusuknya. Peri pemakaman bulan buru-buru mengetuk cakram bulan di tangannya, dan cakram itu tiba-tiba berubah menjadi seukuran sekitar 3 meter. Sosok peri pemakaman bulan pun berubah menjadi seberkas cahaya bulan dan menyatu dengan cakram bulan. Ding, ding, ding. Dengan beberapa suara pelan, paku-paku tanpa bayangan itu menghantam cakram bulan dan memantul satu demi satu. Paku-paku tanpa bayangan yang jatuh itu menghilang ke dalam kegelapan lagi, lalu entah kenapa kembali ke tangan Night King. Limuran juga memanggil pedang gelap. Ia mengayunkan pedang dan menyuntikkan kekuatan sihir yang kuat ke dalamnya, tetapi di permukaan, tidak ada energi pedang atau cahaya pedang yang terstimulasi.
Namun, tiba-tiba muncul benang-benang pedang halus tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling cakram bulan dan menebasnya. Namun, peri pemakaman bulan bersembunyi di dalam cakram bulan, sehingga benang pedang tak terlihat itu tidak dapat melukainya. Ketika benang pedang itu menebas cakram bulan, benda itu hanya hancur berkeping-keping, tidak mampu melukai harta karun Suantian seperti cakram bulan. Peri bulan pemakaman menyembunyikan dirinya di balik harta karun, tetapi itu bukan solusi jangka panjang. Ia diam-diam mengaktifkan energi sejatinya, dan tiba-tiba sinar bulan yang kuat melesat keluar dari cakram bulan dan mengenai Limuran dan Night King. Namun, hanya dengan satu pikiran, keduanya lenyap dalam kegelapan, hanya menyisakan bayangan. Sinar bulan hanya menembus 100 mil kegelapan sebelum perlahan memudar dan akhirnya lenyap sepenuhnya dalam kegelapan. Peri bulan pemakaman mengerutkan kening. Di ruang gelap ini, ia takut tak seorang pun di seluruh dunia Ibel bisa membasmi eksistensi tingkat atas klan mimpi buruk. Terlebih lagi, ruang gelap ini benar-benar gelap gulita, bukan malam. Bahkan tidak ada cahaya bulan di sini, atau apapun yang disebut esensi bulan, jadi itu tidak bermanfaat bagi kultivasi peri bulan pemakaman. Peri pemakaman bulan tidak berani meninggalkan cakram bulan dengan gegabah. Dengan kekuatan magisnya, cakram bulan bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan, menerangi area di sekitarnya sejauh 1000 kaki. Setidaknya di area ini, Limuran dan rekan-rekannya kesulitan bergerak bebas, dan sulit bagi mereka untuk melancarkan serangan diam-diam. Namun, ketika cahaya cakram bulan mencapai jarak tertentu, ia akhirnya menghilang dalam kegelapan dan tidak dapat menembus serta menerobos ruang gelap. Tiba-tiba, sulur-sulur dan helai-helai rambut hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kegelapan. Sulur-sulur dan helai-helai rambut hijau ini melilit cakram bulan, mencoba mengelilinginya. Cahaya bulan dari cakram bulan menjadi lebih terang, memecah dan melelehkan rambut hitam yang lebih dekat, sehingga menyulitkan tanaman merambat untuk mendekati cakram bulan dalam jarak 100 kaki. Pada saat ini, Niseng dan Xiao Feng juga tiba di dekatnya. Niseng memegang tongkat tulang di tangannya, yang memicu banyak kerangka dengan mulut berdarah menganga, bergegas menuju peri bulan terkubur. Walaupun bayangan-bayangan kerangka itu dengan cepat mencair di bawah cahaya cakram bulan dan menghilang menjadi gumpalan angin dingin nirvana terus menambah kekuatan sihir dan mengayunkan tongkat tulang, yang mana merangsang semakin banyak, dan semakin besar bayangan-bayangan kerangka. Luka peri pemakaman bulan belum sembuh, dan sekarang ia dikelilingi banyak orang, membuatnya sulit melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, pasti akan semakin merugikannya. Limuran dan yang lainnya memahami hal ini, jadi mereka menyerang dengan sekuat tenaga, tidak memberi Zhang Yue kesempatan untuk bernapas. Limuran, Niseng, Xiao Feng, Ye Yanwang, dan lainnya semuanya adalah kultivator Mahayana tingkat atas dalam hal kekuatan. Keempat orang ini mengepung Zhang Yue, tetapi Zhang Yue hanya mengandalkan cakram bulan dan kekuatan sihir yang kuat untuk bertahan lama. Ye Yanwang diam-diam terkejut. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa peri bulan pemakaman jelas lebih kuat daripada Sun Mi. Jika mereka bertarung sendirian, kecuali Limuran, tiga lainnya mungkin bukan tandingannya. Perlahan-lahan, pohon anggur kuno Suantian semakin dekat, kini melingkar beberapa puluh kaki dari cakram bulan. Ini menandakan bahwa cahaya bulan yang dipancarkan peri bulan pemakaman tidak lagi sekuat sebelumnya. Jika mereka terus bertahan, Zhang Yue niscaya akan dikalahkan. Peri bulan pemakaman tentu saja memahami hal ini. Ia tiba-tiba mengerahkan energi sejatinya, dan cakram bulan memancarkan cahaya yang kuat, mengalahkan semua kekuatan magis di sekitarnya. Namun, cahaya kuat ini hanya bertahan sesaat dalam kegelapan sebelum ditelan kembali oleh kegelapan. Ye Yanwang kembali terkejut. Jika itu adalah ruang gelap yang ia ciptakan, semburan cahaya bulan dari peri bulan terkubur pasti sudah cukup untuk menghancurkannya. Namun, peri bulan terkubur telah melakukannya berulang kali, tetapi tidak berhasil menghancurkan ruang gelap Limuran. Mungkinkah tanda ibel langit dan pupil gelap saja bisa membuat kekuatan hukum atribut gelapnya jauh lebih hebat daripada milikku? Raja Malam Yama juga cukup terkejut. Meskipun ia telah beberapa kali bertarung dengan Limuran, Limuran belum pernah mengerahkan segenap kemampuannya. Hari ini, menghadapi makhluk tingkat atas seperti bulan terkubur, Limuran mengerahkan seluruh kekuatan hukum atribut gelapnya. Ye Yanwang juga menemukan bahwa penguasaan hukum kekuatan Limuran tak hanya luar biasa, tetapi kemampuannya memanipulasi energi surgawi di sekitarnya bahkan lebih menakjubkan. Ruang gelap menyelimuti seluruh pegunungan emas Ibel, dan energi surgawi dari seluruh pegunungan emas Ibel seolah dimobilisasi oleh Limuran, mengubahnya menjadi lubang hitam tak berdasar, melahap semua cahaya di sekitarnya. Jika bukan karena bantuan energi vital langit dan bumi yang luas ini, sekalipun Limuran telah memahami kekuatan hukum atribut gelap, ruang gelap yang diciptakannya tidak akan mampu bertahan lama dan cepat atau lambat akan runtuh. Zhang Yue sangat cemas. Ia berulang kali memaksakan esensi sejatinya untuk menembus ruang gelap, tetapi ia tidak mampu menembusnya.
Kenyataan bahwa ruang gelap ini dapat mencakup area seluas itu dan bertahan begitu lama sungguh di luar dugaan peri Zhang Yue. Otang pembawa sial, aku tak punya esensi bulan yang bisa kuandalkan sekarang. Kalau begini terus, aku takkan sanggup bertahan sebelum bulan darah terbit. Zhang Yue cemas dan marah. Hanya ini jalannya. Dia mengambil keputusan dan tiba-tiba melepaskan diri dari cakram bulan dan terbang keluar. Ia mengarahkan jarinya ke tengah alisnya, dan cahaya merah samar muncul di sana. Cahaya merah itu berbentuk bulan sabit. Setelah diamati lebih dekat, cahaya merah berbentuk bulan sabit itu tersusun dari rune-rune halus yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati, ini adalah pola ibel surgawi yang dia kuasai, kata Niseng buru-buru. Cahaya darah berbentuk bulan sabit di antara alis peri bulan pemakaman diproyeksikan ke cakram bulan di depannya. Tiba-tiba, aura cakram bulan menjadi sangat ganas. Energi vital langit dan bumi di sekitarnya diserap ke dalam cakram bulan. Limuran menepuk langit dan bumi dengan kedua telapak tangannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi energi vital langit dan bumi, tetapi ia tidak dapat mencegah sebagian energi tersebut diserap oleh cakram bulan. Tidak hanya itu, Limuran juga samar-samar merasa bahwa harta karun tertentu yang disembunyikannya di Gua Langhuan juga telah mengalami beberapa perubahan yang tidak biasa. Itu lempeng matahari. Limuran terkejut. Ia buru-buru mengeluarkan lempeng matahari. Benar saja, lempeng matahari itu menyerap vitalitas langit dan bumi di sekitarnya dengan sendirinya, dan memancarkan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan. Limuran buru-buru merapal beberapa mantra penyegel untuk menyegel cakram matahari. Namun, cakram matahari bukanlah harta karun yang telah disempurnakannya, dan tampaknya saat ini ia sedang tidak terkendali, mengabaikan segelnya dan terus menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya. Baik itu lempeng matahari atau lempeng bulan, ia menyerap semakin banyak energi vital dari langit dan bumi, dan aura yang dikandungnya menjadi semakin ganas. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat yang kuat datang dan menyebabkan Limuran tanpa sadar melepaskan cakram matahari, menyebabkannya terbang keluar. Cakram bulan juga terbang keluar dengan cara yang sama, dan cakram matahari dan cakram bulan menyatu di udara, membentuk cakram yang lebih besar yang memancarkan cahaya lebih kuat. Penggabungan cakram matahari dan bulan pastilah kekuatan magis yang jauh lebih dahsyat. Limuran terkejut. Cakram matahari dan bulan ini jelas mengandung kekuatan hukum yang sangat kuat, setidaknya pada level Limuran saat ini, sulit untuk menekannya. Bisakah Zhang Yue mengendalikan kekuatan hukum sekuat itu? Limuran ragu-ragu. Ia menatap Zhang Yue, tetapi melihat wajah Zhang Yue pucat. Sejumlah besar energi sejati di tubuhnya berubah menjadi cahaya ajaib dan diserap oleh cakram matahari dan bulan. Dia juga tidak bisa mengendalikan cakram matahari bulan. Dia telah dikendalikan oleh cakram matahari bulan. Limuran terkejut. Oh tidak, Xiao Feng tiba-tiba berteriak, dia akan meledakkan harta karun Suantian. Harta karun mendalam seperti cakram matahari dan bulan umumnya hanya dapat dikuasai sepenuhnya oleh para kultivator pada tahap penyeberangan kesengsaraan. Kultivator Mahayana hanya dapat menggunakannya untuk melepaskan sebagian kekuatan hukum. Namun, jika harta karun mendalam diaktifkan secara paksa hingga mencapai potensi penuhnya, seorang kultivator Mahayana akan mendapati dirinya tidak mampu mengendalikannya dan kehilangan kendali atas kekuatan hukum. Situasi ini dapat menyebabkan harta karun mendalam tersebut menghancurkan dirinya sendiri, berubah menjadi sumber kekuatan hukum, dan kembali ke alam surga dan bumi. Tentu saja, kultivator Mahayana biasa tidak memiliki kemampuan untuk meledakkan harta karun Suantian. Tanpa diduga, peri bulan pemakaman justru mengandalkan kultivasinya yang mendalam dan bantuan pola ibel surgawi yang istimewa untuk meledakkan lempeng matahari dan bulan. Apakah dia akan binasa bersama kita? Niseng ngeri. Aku sudah mati sekali. Jika aku mati lagi, jiwaku akan hancur dan aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi kultivator hantu. Cepat, raung Xiao Feng. Namun, ruang di sekitarnya gelap, dan ia serta para bismen tidak tahu harus terbang kemana. Limuran segera menutup pupil matanya yang gelap, dan kegelapan di sekitarnya pun lenyap. Semua orang bergegas menggunakan kemampuan spasial mereka untuk melarikan diri dari area itu, berharap bisa terbang sejauh jutaan mil. Dalam sekejap, mereka melarikan diri dari tempat yang sangat jauh. Dari kejauhan, mereka dapat melihat bahwa cakram matahari dan bulan masih menyerap esensi langit dan bumi di sekitarnya. Cahaya yang dipancarkannya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada matahari ibel di langit. Sepertinya ada matahari tambahan, tetapi cahaya yang dipancarkannya berasal dari dua jenis yang berbeda. Boom! Dengan suara dentuman keras, matahari yang baru lahir itu akhirnya kehilangan kendali dan meledak sepenuhnya. Cahayanya yang cemerlang menyinari bumi, melelehkan segalanya. Ratusan puncak di dekatnya, yang membentang ribuan mil, diratakan dalam sekejap. Ini baru putaran pertama serangan cahaya, dan semburan cahaya intens berkelebat berulang kali, berubah menjadi bola-bola cahaya yang lebih intens yang menjorok ke kejauhan.
Limuran dan yang lainnya terkejut. Seluruh pegunungan emas Ibel kemungkinan besar akan hancur dalam ledakan ini. Namun, tepat setelah 2 putaran cahaya itu melesat, sebuah bayangan abu-abu raksasa tiba-tiba muncul secara misterius di langit. Bayangan abu-abu ini benar-benar menelan semua sisa cahaya ledakan, hanya menyisakan tirai cahaya abu-abu raksasa seluas separuh langit di udara. Sesosok samar muncul dan menghilang di balik tirai cahaya abu-abu. Sepertinya itu Zhang Yue. Alam Ibel, teriak Limuran dan Niseng hampir serempak. Tanpa diduga, kekuatan dahsyat ledakan diri cakram matahari bulan ternyata dirasakan oleh ruang tersembunyi dan tersegel, Alam Ibel, dan menyerap sisa kekuatan ledakan diri cakram matahari bulan. Mungkin karena Zhang Yue menggunakan tanda Ibel surgawi untuk memicu penghancuran diri cakram matahari bulan, atau mungkin karena kekuatan hukum dahsyat yang dimobilisasi oleh penghancuran diri cakram matahari bulan menembus penghalang antara tempat ini dan alam Ibel surgawi, sehingga alam Ibel surgawi dapat muncul. Namun Zhang Yue selamat dan terbang ke alam Ibel surgawi. Mungkin dia sudah menduga hal ini, dan ledakan cakram matahari bulannya tidak dimaksudkan untuk menghancurkan dirinya, Limuran, dan yang lainnya. Alasan spesifiknya sulit dijelaskan, tetapi kemunculan pintu masuk ke alam Ibel surgawi merupakan kesempatan yang sangat langka. Terlebih lagi, tirai cahaya kelabu yang luas ini menyusut dengan cepat, dan kemungkinan besar akan segera lenyap di angkasa. Setelah pintu masuk ini menghilang, memasuki alam Ibel surgawi akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami, sebuah kesempatan sekali seumur hidup. Ayo pergi. Niseng segera terbang menuju pintu masuk, diikuti Limuran dari dekat. Bahkan Xiao Feng, Ye Yanwang, para tetua sekte matahari dan bulan, serta para bismen yang telah melarikan diri jauh, bergegas menuju pintu masuk alam Ibel surgawi. Namun, hanya Niseng yang berhasil terbang ke tirai cahaya dan menghilang, sementara Xiao Feng dan yang lainnya ditolak oleh kekuatan tak terlihat yang sangat kuat dan tidak dapat berintegrasi ke dalam tirai cahaya abu-abu sama sekali. Xiao Feng dan yang lainnya sangat cemas dan mencoba berulang kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Kau akan berada dalam bahaya kematian di alam Ibel. Apa kau benar-benar ingin mengambil risiko? Tanya Limuran dengan sungguh-sungguh. Sayang sekali kalau melewatkan kesempatan seperti ini. Sebesar apapun risikonya, kita harus mencobanya. Lagi pula, bagi para praktisi Mahayana seperti kita, kesempatan untuk maju lebih jauh hampir tidak ada di dunia ini. Xiao Feng mendesah. Oke, Limuran mengangguk kalau begitu aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu masuk. Limuran membuka pupil gelapnya dan mengaktifkan pola Ibel surgawi, menyelimuti Xiao Feng dan yang lainnya dengan kegelapan, lalu terbang menuju tirai cahaya abu-abu di pintu masuk alam Ibel surgawi. Sesaat kemudian, mata Limuran berbinar. Ia telah berhasil memasuki alam Ibel. Namun, Xiao Feng dan yang lainnya, yang juga diselimuti ruang gelap, tidak ada di sana. Sepertinya lapisan tirai cahaya ini bukanlah pintu masuk yang sebenarnya. Tirai ini memiliki daya tolak yang sangat kuat. Hanya kultivator dengan tanda Ibel surgawi yang bisa masuk. Dan aku tidak bisa menggunakan tanda Ibel surgawi untuk membawa kultivator lain ke sini. Limuran mendesah. Di luar tirai cahaya, Xiao Feng dan yang lainnya juga menghela napas. Meskipun Limuran membantu, itu sia-sia. Sepertinya ini bukan pintu masuk yang sebenarnya. Xiao Feng mendesah. Kenapa kita tidak mencoba beberapa kali lagi di sekitar sini? Mungkin kita bisa menemukan pintu masuk yang sebenarnya, lalu secara misterius melewati terowongan kehampaan dan memasuki alam Ibel surgawi. Lagi pula, hal seperti itu memang pernah terjadi sepanjang sejarah. Ya, kesempatan seperti ini sulit didapat, sayang sekali kesempatan itu belum datang kepada kita. Kata Raja Malam. Para pemimpin sekte matahari dan bulan juga tampaknya ingin mencoba memasuki alam Ibel surgawi, tetapi mereka takut pada Xiao Feng dan yang lainnya dan tidak berani mendekat. Namun, setelah melihat Xiao Feng dan yang lainnya telah mencoba berulang kali tetapi gagal masuk, mereka pun menyerah. Aku ingin tahu apakah senior Zhang Yue bisa lolos, kata seorang tetua sekte matahari dan bulan sambil berpikir. Aku khawatir itu mustahil. Seorang tetua suku binatang mendengus dingin. Dengan Tan Mei dan kultivator hantu yang sama-sama tak terduga itu di sini, Zhang Yue pasti tidak akan bisa bertahan dan segera mencapai alam Ibel surgawi. Saya harap senior Zhang Yue dapat selamat. Desah seorang tetua sekte matahari dan bulan. Xiao Feng mengirim pesan suara kepada pria itu, kaulah yang mengkhianati bulan terkubur, kan? Karena kau tidak ingin bulan terkubur mati, kenapa kau memberi tahu kami? Tetua sekte matahari bulan tersenyum tipis dan menjawab melalui transmisi suara, aku hanya berharap Zhang Yue dapat hidup sedikit lebih lama, sehingga aku dapat mengkhianatinya beberapa kali lagi dan menuai lebih banyak keuntungan. Xiao Feng tercengang. Kata-kata orang ini membuatnya terdiam. Ye Yanwang tiba-tiba berkata, sebelum rekan Daois Li memasuki alam Ibel surgawi, dia sudah berada di posisi kedua setelah Miri dan Zhang Yue di alam Ibel. Sekarang Miri sudah mati,
Zhang Yue kemungkinan besar juga akan bernasib sama. Kali ini, rekan Daois Li berhasil memasuki alam ibel surgawi lagi. Jika dia bisa mendapatkan beberapa kesempatan lagi di sana, aku khawatir setelah dia keluar dari alam ibel surgawi, dia akan menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di alam ibel. Xiao Feng mengangguk. Memang, aku juga menantikan hari itu. Tapi, aku penasaran kapan dia bisa langsung memasuki alam ibel surgawi. Lagi pula, rumornya alam ibel surgawi sangat berbahaya. Kuharap dia bisa kembali dengan selamat. Dan hari kepulangannya akan menjadi hari kelahiran orang pertama di alam ibel. Saat pertama kali bertemu dengannya di alam bawah, aku tak pernah menyangka pemuda biasa-biasa saja ini akan mencapai hal-hal hebat seperti ini di masa depan. Di alam ibel, di atas danau yang halus bagaikan cermin, Limuran dan Niseng, satu di depan dan satu di belakang, menghalangi peri pemakaman bulan di sana. Wajah peri pemakaman bulan sepucat kertas, auranya lemah, dan bahkan fluktuasi energi vitalnya berfluktuasi, terkadang kuat dan terkadang lemah, kacau. Ia bahkan telah mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi menahan kekuatan magisnya dan kembali ke sifat aslinya. Baru saja, ia telah menghabiskan terlalu banyak mana dengan meledakkan cakram matahari dan bulan sekuat tenaga. Zhen Yuan dan Tiannya kini sangat terkuras, merusak fondasinya. Namun, ia masih tak bisa lepas dari kejaran Limuran dan yang lainnya. Meskipun ia berhasil lolos ke alam ibel surgawi, Limuran dan yang lainnya sudah masuk dan segera mengejarnya, sehingga tak memberinya kesempatan untuk beristirahat atau memulihkan diri. Silakan, kata peri bulan pemakaman dengan tenang, saat ini, aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultivator Mahayana biasa di tahap awal. Aku tidak berdaya untuk melawan. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Kata Niseng sambil tersenyum sinis, karena kau sudah dikutuk, aku akan membiarkan hantu-hantu yang kubesarkan menikmati daging dan darah kultivator tingkat tinggi ini. Setelah berkata demikian, Niseng mengayunkan tongkat tulangnya, dan seketika itu juga kerangka-kerangka bermata darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tongkat itu, masing-masing dengan gigi-giginya yang dingin dan tajam teracung, dan menerkam ke arah peri bulan terkubur. Peri bulan pemakaman hanya menunjukkan sedikit rasa takut, tetapi tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, ngomong-ngomong soal kekuatan fisik, darah dagingku bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan Tan Mei. Tan Mei mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi dengan dagingnya. Vitalitas yang terkandung dalam dagingnya tak terbayangkan. Jika kau, seorang kultivator hantu, melahap tubuh Tan Mei, kau tak hanya bisa langsung membangun kembali tubuhmu, tapi kau juga akan mampu mencapai tubuh Netherworld yang sempurna dan naik ke alam abadi hanya dalam beberapa ratus tahun. Lagi pula, Tan Mei terhubung dengan keberadaan harta karun tertinggi. Bahkan para dewa pun berlomba-lomba untuk mendapatkan harta karun ini. Bagaimana mungkin seorang kultivator hantu sepertimu tidak tergoda? Jika aku jadi kau, aku tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti ini. Setelah peri pemakaman bulan selesai berbicara, ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat ia tertawa, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut darah dan meledak, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Nirvana buru-buru mengendalikan sekelompok bayangan kerangka, menelan kabut darah dalam suapan besar. Sungguh memalukan, kata Niseng, sambil menyentuh topeng di pipi kanannya dengan lembut. Wanita ini begitu keras kepala sampai-sampai ia menghancurkan jiwa dan raganya sendiri. Ini tidak banyak membantuku. Aku khawatir butuh waktu puluhan tahun sampai daging di separuh wajahnya ini tumbuh kembali. Limuran tetap diam. Ia menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekeliling dengan saksama, tanpa kehilangan satu napas pun, dan memastikan bahwa Zhang Yue telah sepenuhnya jatuh, dan tak ada sedikit pun jejak jiwanya yang lolos. Rekan Taois Zhao, Niseng tiba-tiba berkata setelah menyimpan tongkat tulang putihnya, benarkah yang dikatakan Zhang Yue barusan? Apa kau benar-benar punya harta karun yang bahkan diidam-idamkan oleh para dewa? Tidak ada orang luar di sini, jadi Niseng masih memanggil Limuran Zhao Huming. Limuran tersenyum tipis dan bertanya, apakah rekan Daois ini tergoda? Niseng tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau aku bilang aku tidak tergerak, rekan Daois Zhao tidak akan percaya. Zhang Yue benar-benar jahat. Dia bahkan mengucapkan kata-kata itu sebelum kematiannya. Dia hanya ingin memecah belah kita. Seandainya aku mengetahui hal ini di alam bawah, kemungkinan besar aku akan memikirkan sesuatu, mencoba mendapatkan petunjuk harta karun ini dari rekan Daois Zhao. Namun, selama 2000 tahun terakhir, aku telah bertarung dengan rekan Daois Zhao berkali-kali, tetapi tidak pernah berakhir baik. Sebaliknya, aku telah bekerja sama dengan rekan Daois Zhao 2 kali, dan di kedua kesempatan itu aku mendapatkan banyak hal. Lagi pula, meskipun aku bukan orang yang sangat jujur, aku tahu bagaimana membalas kebaikan. Rekan Daois Zhao menyelamatkan hidupku saat itu, dan aku akan selalu mengingatnya. Sekarang, ketika aku mendengar kata-kata Zhang Yue, aku hanya menertawakannya. Saudara Ni,
Apakah kamu benar-benar tidak ingin mendapatkan harta karun itu? Limuran ragu-ragu. Niseng berkata, kalau orang lain, tentu saja aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Tapi menghadapi rekan Daois Zhao, aku tidak punya peluang menang. Kedua, rekan Daois Zhao telah berjasa kepadaku, jadi aku tidak akan serakah. Limuran mengangguk semoga saja begitu. Aku tidak ingin menjadi musuh Nirvana lagi. Kini setelah Zhang Yue meninggal, Limuran punya satu kekhawatiran besar yang berkurang. Awalnya ia berencana kembali ke dunia roh setelah pulih, tetapi secara kebetulan ia berakhir di alam ibel, yang mengubah rencananya. Sangat sulit untuk memasuki alam ibel. Mungkin tidak akan ada kesempatan ketiga seperti ini. Bagaimana mungkin aku rela pergi jika aku tidak mencari lebih banyak kesempatan di sini? Kata Niseng. Benar, Li Muran setuju. Tapi, begitu aku mendapatkan tanda ibel surgawi, aku tidak akan menghadapi bahaya alam lagi. Semuanya akan damai dan aku khawatir akan sulit menemukan peluang lagi. Bagaimana menurutmu, rekan Daois Ni? Niseng berkata, yang disebut tanda ibel surgawi kemungkinan besar adalah tanda Dao para dewa, dan tempat ini juga seharusnya merupakan metode yang diciptakan oleh para dewa. Mereka mungkin menggunakan kekuatan hukum yang terkandung dalam tanda dewa untuk membuka cahaya ilahi bagi generasi muda atau meningkatkan kultivasi mereka. Jika kita ingin mencari kesempatan lain, kita mungkin harus mulai dari titik ini. Benar, Limuran mengangguk berulang kali. Pikiran rekan Daois Ni sejalan denganku. Ngomong-ngomong soal membuka cahaya ilahi, aku pernah menemukan tempat sebelumnya. Mungkin itu tempat di mana cahaya ilahi alam ibel surgawi ini terbuka. Tepat di bawah danau ini, kata Limuran dan Niseng hampir bersamaan. Keduanya saling tersenyum, dan Niseng berkata, sepertinya kita sama-sama tahu tempat itu. Rerun dewa di dasar danau itu jelas merupakan semacam peninggalan kuno, dan dilihat dari formasi yang tersisa, mungkin saja itu adalah tempat para dewa menguduskannya. Ayo kita periksa sekarang. Limuran dan Niseng kemudian menyelam ke dasar danau, dan segera mereka melihat rerun dewa. Ada seseorang. Wajah Limuran tiba-tiba berubah. Ia menyadari dengan jelas bahwa sepertinya ada aura kuat lain di rerun dewa itu. Dia buru-buru memisahkan untaian kesadaran ilahi yang lebih kuat, melewati danau, dan menjelajah ke dalam rerun dewa. Ternyata dia salah satu dari kita. Limuran merasa lega. Itu dia. Niseng juga merasakan aura familiar di rerun dewa itu. Keduanya langsung tenggelam ke dalam rerun dewa. Kilatan api melesat keluar dari rerun dewa dan berubah menjadi seorang pria tua berambut merah. Senior Huoyun, tanya Limuran heran, mengapa Anda ada di sini? Huoyun juga terkejut dan gembira kalian berdua juga ada di sini. Niseng dan Huoyun pernah bertemu di lembah Hong Huang sebelumnya. Ketika mereka bertemu lagi, mereka mengangguk dan saling memberi hormat. Pantas saja aku tidak bisa menghubungi senior Huoyun beberapa waktu lalu. Ternyata dia sudah memasuki alam ibel surgawi. Kata Limuran. Sebelum pertempuran malam gelap, dia mencoba menghubungi Huoyun menggunakan pesan transmisi suara, meminta Huoyun membantunya mengalahkan Miri, yang akan meningkatkan peluang kemenangannya, tetapi tidak mendapat respons. Ternyata Huoyun berada di alam ibel surgawi, jadi dia tidak bisa menerima pesan transmisi suara Limuran. Huoyun berkata, setelah kita berpisah 200 tahun yang lalu, aku mengikuti petunjuk rekan Daois Li dan datang ke Pegunungan Emas Ibel, mencari pintu masuk ke alam ibel surgawi. Untungnya, aku menemukan pintu masuk itu setelah lebih dari 10 tahun. Aku kemudian memasuki tempat ini dan terus berkultivasi di sini sejak saat itu. Belum lama ini, aku juga memahami secercah kekuatan hukum di sini dan mencapai tahap Mahayana akhir. Meskipun Huoyun meremehkannya, Limuran tahu bahwa masuknya Huoyun ke alam ibel surgawi jelas tidak semudah itu. Bagaimanapun, Huoyun adalah seorang mantan abadi. Seiring peningkatan kultivasinya, ia secara bertahap mengingat banyak hal yang berkaitan dengan dunia abadi, termasuk beberapa mantra abadi dan kekuatan magis yang kuat. Oleh karena itu, Huoyun hanya membutuhkan sedikit lebih dari 10 tahun untuk memasuki alam ibel surgawi, sementara kultivator lain mungkin tidak dapat menemukan pintu masuknya meskipun mereka telah mencari di Pegunungan Emas Ibel selama ribuan tahun. Selamat, senior, karena telah lolos ke tahap selanjutnya. Limuran mengucapkan selamat. Huoyun tersenyum tipis rekan Taois Li juga telah maju ke tahap tengah Mahayana, yang juga patut dirayakan. Ini semua berkat bimbingan senior Huoyun, kalau tidak, saya tidak akan bisa berkultivasi secepat ini, Limuran memberi hormat. Jika bukan karena bimbingan Huoyun dalam menggunakan batu butian untuk berlatih teknik menelan langit, dia pasti tidak akan bisa maju ke tingkat tengah Mahayana secepat ini. Huoyun tertawa dan berkata, Saudara Li, mengapa Anda begitu sopan? Jika bukan karena bimbingan Anda, saya tidak akan bisa menemukan alam ibel surgawi ini, dan saya juga tidak akan bisa mencapai tahap Mahayana akhir secepat ini. Bisakah kesempatan di alam ibel surgawi ini benar-benar memungkinkan seorang kultivator untuk maju ke tahap Mahayana akhir?
Tanya Niseng dengan heran sekaligus gembira. Huoyun mengangguk. Setelah bertahun-tahun menyelidiki dengan saksama, aku menemukan bahwa alam ibel surgawi ini jelas merupakan peninggalan istana abadi tertentu yang tertinggal di alam bawah. Lebih lanjut, prototipe alam ibel surgawi seharusnya adalah kuil Chengtian, yang dibangun khusus untuk membuka cahaya ilahi bagi generasi muda alam abadi. Dan rerundewa tempat kita berada sekarang adalah bagian dari kuil Chengtian. Ruang ini disegel oleh hukum abadi yang kuat, yang mengandung beberapa hukum yang kuat. Hukum-hukum ini sulit dipahami, tetapi ada di mana-mana. Jika Anda dapat memahaminya sedikit saja, Anda akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Terlebih lagi, kekuatan hukum di sini berasal dari alam abadi dan jauh lebih dekat dengan asal-usul Dao surgawi. Kekuatan ini jauh lebih unggul daripada kekuatan hukum yang dikembangkan oleh para kultivator di alam bawah. Jika seseorang benar-benar memiliki kesempatan yang menantang surga, mampu memanen sejumlah besar pola abadi yang mengandung kekuatan hukum yang dahsyat di sini, belum lagi mencapai tahap Mahayana akhir, bahkan mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan bukanlah hal yang mustahil. Maju ke tahap penyeberangan kesengsaraan. Limuran terkejut senior, apa kau serius? Huoyun menggelengkan kepala dan mendesah, itu hanya angan-anganku. Kenyataannya, meskipun kekuatan hukum yang terkandung di sini luar biasa, kuil Chengtian telah rusak parah, sehingga sulit untuk mendapatkan berkah pola abadi yang dahsyat darinya. Terlebih lagi, para kultivator di alam bawah belum mengalami 3 kesengsaraan abadi yang hebat, sehingga tubuh, kekuatan sihir, dan kesadaran spiritual mereka tidak cocok untuk menerima kekuatan hukum abadi. Mereka hanya dapat memahami dan menguasai aspek-aspek yang dangkal. Dengan kata lain, alam ibel surgawi ini memang harta karun yang sangat besar, dan karena kita adalah kultivator dari alam bawah, kita dibatasi. Bahkan jika kita membobol harta karun ini, kita hanya bisa mengambil beberapa harta karun yang tidak penting. Kata Limuran dengan nada kecewa. Benar, kata Huoyun. Namun, selama kau mengabdikan dirimu untuk berkultivasi dan memahami, sedikit saja kekuatan hukum itu akan cukup untuk memberimu manfaat besar. Suatu hari, lebih dari 100 tahun kemudian, di atas danau Wanli Pinghu di alam ibel, Huoyun, Limuran, dan Niseng membentuk formasi seperti tanduk dan saling berhadapan di udara. Huoyun tiba-tiba berteriak pelan dan bertepuk tangan. Seberkas api melesat dari telapak tangannya, langsung membakar energi vital langit dan bumi di sekitarnya, mengubahnya menjadi lautan api yang berkobar. Lautan api itu tersapu angin dan menderu menuju nirvana, menelan nirvana sepenuhnya dalam sekejap. Namun, Niseng tersenyum acuh tak acuh. Ia menyatukan kedua tangannya, dan hembusan angin dingin keluar dari telapak tangannya, langsung memadamkan lautan api yang berada beberapa meter di sekitarnya. Huoyun mengerahkan kekuatan magisnya, dan sebuah pola tau merah perlahan muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, api yang dilepaskannya membakar seluruh dunia, bahkan air danau di bawahnya pun terbakar, dan api membubung dari permukaan danau. Kekuatan lautan api tiba-tiba meningkat pesat. Niseng pun menyingkirkan senyumnya, dan dengan ekspresi serius, ia berteriak pelan. Garis-garis Taoisme yang aneh muncul di wajahnya, membuatnya tampak sangat ganas, seperti ibel. Pada saat ini, angin suram yang dilepaskan Niseng juga berubah menjadi api putih keabu-abuan. Meskipun dingin, api ini tak kalah dahsyatnya dengan lautan api yang dilepaskan Huoyun. Kedua api itu bertabrakan di udara dan tiba-tiba hancur berkeping-keping menjadi energi vital surgawi dan duniawi biasa dengan ledakan dahsyat. Fluktuasi energi vital yang dihasilkan memancar keluar, menyebabkan permukaan danau yang tadinya tenang bergejolak menjadi gelombang besar. Kekuatan pola Dao yang kau dan aku pahami kurang lebih sama. Huoyun mengangguk dan berkata. Niseng berkata, tidak, kultivasi senior Huoyun lebih tinggi. Jika kita terus bertarung, aku pasti akan kalah. Keduanya saling tersenyum, dan Niseng melirik Huoyun. Huoyun mengerti, dan ia serta Niseng menyerang hampir bersamaan. Bercak-bercak api hantu dunia bawah dan lautan api merah yang bergelora bergulung ke arah Limuran. Pupil gelap Limuran langsung terbuka, dan area di depannya tiba-tiba berubah menjadi gelap. Entah itu api hantu yang dilepaskan Niseng atau kobaran api yang dilepaskan Huoyun, semuanya ditelan oleh kegelapan. Melihat ini, Niseng dan Huoyun menambahkan lebih banyak kekuatan sihir. Pola api di telapak tangan Huoyun dan pola hantu di wajah Niseng menjadi lebih jelas, dan kedua api yang mengalir ke ruang gelap menjadi lebih kuat. Ruang gelap itu bertahan sesaat, tetapi dipecah oleh kobaran api dan api hantu. Kedua api itu kemudian bergulung ke arah Limuran dari kiri dan kanan. Limuran merentangkan kedua lengannya, memperlihatkan separuh lengannya dari balik lengan bajunya. Dua pola Dao, satu hitam dan satu putih, tiba-tiba muncul. Ia menggambar setengah lingkaran dengan masing-masing telapak tangan di depannya, dan gelombang Yuan dan mana sejati memancar keluar, memadat menjadi cahaya berkilauan dimanapun telapak tangannya bergerak.
Kekuatan magis yang ia kumpulkan dari kedua telapak tangan bergabung membentuk tirai cahaya melingkar berwarna hitam dan putih, yin dan yang, sangat mirip dengan pola Tai Chi Tao. Setelah api hantu dan nyala api merah menghantam tirai cahaya kutub yin yang, cahaya hitam dan putih pada tirai itu mulai berputar cepat, membentuk daya hisap yang kuat, seperti pusaran tanpa dasar, menelan api hantu dan nyala api merah satu demi satu. Kedua macam kekuatan magis api ini berubah menjadi energi paling biasa di langit dan bumi dan menyebar ke segala arah. Niseng dan Huoyun masing-masing tampak serius saat mereka memperkuat kekuatan sihir mereka, membuat sihir api yang mereka tunjukkan semakin kuat. Pola Tao di telapak tangan atau wajah mereka juga aktif sepenuhnya. Namun, meskipun kedua api ini digabungkan, mereka tetap tidak mampu menembus tirai cahaya hitam putih yang dibentuk oleh limuran. Energi surgawi di sekitarnya, yang dibimbing oleh kekuatan hukum, berubah menjadi api yang berkobar atau api Will o' the Wisp yang mengerikan, lalu diserap oleh tirai cahaya hitam putih dan hancur kembali menjadi energi surgawi biasa. Siklus ini berulang, membuat ketiganya tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain untuk sementara waktu. Niseng dan Huoyun perlahan-lahan meningkatkan kekuatan sihir mereka, hingga akhirnya, mereka hampir mencapai kekuatan penuh. Langit kini dipenuhi kobaran api dan gumpalan-gumpalan cahaya yang mengerikan. Tirai cahaya hitam putih akhirnya tak mampu menahan tekanan dan meledak dengan suara bang yang teredam, hancur berkeping-keping menjadi gumpalan energi hitam putih yang tak terhitung jumlahnya. Kobaran api dan gumpalan-gumpalan cahaya yang mengerikan itu pun padam. Niseng dan Huoyun saling menatap dengan heran. Huoyun berkata dengan sedikit bingung, rekan Daoisli sepertinya agak gelisah. Sejak rekan Daoisli memahami pola Dao khusus di lengannya, bahkan kami berdua pun tak mampu menandingi rekan Daoisli. Terakhir kali, kami berdua mengerahkan segenap tenaga dan tak berhasil menghancurkan segel tanpa nama rekan Daoisli. Kali ini, bahkan tanpa mengerahkan segenap tenaga, kami berhasil menghancurkannya. Agak aneh. Puluhan tahun yang lalu, saat berlatih seni tanpa nama di alam ibel surgawi, limuran tiba-tiba memicu bahaya alam, yang kemudian memberinya tanda ibel surgawi lainnya tanda Dao hitam putih di lengannya. Ia tidak yakin tentang asal-usul tanda Dao ini, tetapi satu-satunya metode yang ia kuasai adalah menciptakan tirai cahaya yang menyerupai yin dan yang, hitam putih, dan tai chi. Karena kekuatan magis ini berkaitan dengan seni tanpa nama, limuran menjulukinya segel Dharma tanpa nama. Niseng juga berkata, sejak rekan Daoisli menggunakan segel tanpa nama, kekuatan sihir apapun yang kami gunakan, kami tidak dapat menghancurkannya. Hari ini, kami bergabung dan menggunakan kekuatan sihir pola Dao yang kami gunakan sebelumnya, tetapi kami hampir tidak dapat menghancurkan segel tanpa nama. Ini mungkin bukan karena kekuatan kami meningkat pesat, tetapi karena rekan Daoisli tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan sedikit ceroboh. Limuran mengangguk pelan dan mendesah, Senior Huoyun benar. Aku sedikit gelisah. Entah kenapa, tapi sejak 3 hari yang lalu, aku merasakan kegelisahan yang tak terjelaskan, samar-samar merasa akan terjadi bencana. Sejujurnya, saya pernah membaca astrologi para astrolog. Dikatakan bahwa para praktisi tingkat tinggi dapat samar-samar merasakan hukum langit dan bumi. Bahkan tanpa berlatih ramalan, mereka masih bisa merasakan samar-samar nasib baik dan buruk. Dan kegelisahan yang saya alami biasanya merupakan pertanda kemalangan besar. Niseng bertanya dengan rasa ingin tahu, rekan Daoisli telah memperoleh pola Dao baru di alam ibel surgawi ini. Ini adalah kesempatan besar, dan kultivasinya berkembang pesat. Bagaimana mungkin ada pertanda kemalangan besar? Apakah kau terlalu khawatir? Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, melainkan mengkhawatirkan beberapa teman lama dari alam roh dan alam ibel. Kita telah berkultivasi di alam ibel ini selama 100 tahun, terisolasi dari dunia luar, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Aku merasa sudah saatnya aku meninggalkan alam ibel. Rekan Daoisli akan pergi. Niseng dan Huoyun sama-sama tercengang. Benar sekali, kata Limuran, aku merasa gelisah beberapa hari terakhir ini. Kalau terus begini, pikiranku akan kacau dan aku tidak akan bisa berlatih. Percuma saja tinggal di alam ibel surgawi, jadi lebih baik pergi saja. Huoyun mengangguk dan berkata, sayang sekali rekan Daoisli pergi. Saya berencana untuk tinggal di sini dan berkultivasi lebih lama untuk melihat apakah saya bisa lebih meningkatkan pola Dao yang telah saya peroleh. Saya tidak akan bepergian dengan rekan Daoisli. Niseng juga berkata ya, aku akan tinggal di sini sebentar. Alam ibel ini memiliki beberapa pintu keluar yang relatif tetap. Tidak sulit untuk keluar, tetapi tidak mudah untuk masuk. Kalau begitu, aku pamit dulu kepada Senior Huoyun dan rekan Daoisli di sini. Limuran membungkuk dan berkata, kita, para kultivator, telah berlatih selama berabad-abad. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Huoyun tersenyum dan berkata, rekan Daoisli, tak perlu bersedih. Jalan menuju keabadian itu panjang,
dan kita baru menempuh 2/3 perjalanan. Jalan di depan masih panjang, dan jika kita memang ditakdirkan bertemu, akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi. Niseng berkata, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu rekan Daois Li lagi di alam roh dan alam ibel. Sejujurnya, saya sudah berencana untuk kembali ke alam hantu setelah meninggalkan alam ibel surgawi. Namun, jika takdir kita sebagai makhluk abadi belum berakhir dan kita semua dapat naik ke alam abadi, saya berharap dapat bertemu rekan Daois Li lagi di sana. Rekan Daois Li pernah menyelamatkan hidup saya, dan saya akan membalas kebaikan Anda ini di alam abadi. Limuran mengangguk, dan mereka bertiga membungkuk dan berpamitan. Kemudian Niseng dan Huoyun mengantar Limuran hingga mereka melihatnya meninggalkan alam ibel. Saat Limuran pergi, Niseng dan Huoyun mendesah pelan, merasa agak kehilangan arah. Seperti kata pepatah, musik berkelas hanya menemukan sedikit murid. Pada level mereka, hanya ada sedikit kultivator yang masih bisa berdiskusi dan berkultivasi dengan mereka, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa menemukan seseorang yang bisa menjalin hubungan dekat dan bertukar pikiran. Setelah perpisahan ini, mereka khawatir tidak akan ada lagi yang tersisa untuk menguji teknik kultivasi mereka. Limuran meninggalkan alam ibel surgawi. Setelah sedikit pusing, ia mendapati dirinya berada di atas puncak tinggi pegunungan emas ibel. Ia menatap matahari ibel emas gelap, memperkirakan lokasinya, lalu terbang menuju klan mimpi buruk. Ia berencana mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Malam dan yang lainnya, lalu meninggalkan alam ibel dan kembali ke alam roh. Tepat setelah terbang beberapa mil, Limuran tiba-tiba merasakan kegelisahan mendalam, yang membuat jantungnya berdebar kencang, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Perasaan ini datang lagi. Limuran mengerutkan kening, dia merasakannya dengan hati-hati, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Di alam ibel surgawi, perasaan gelisah ini relatif lemah, namun tak berdasar dan sulit dipahami. Namun, setelah meninggalkan alam ibel surgawi, perasaan itu menjadi semakin kuat, dan setelah merasakannya dengan saksama, ia segera menyadari bahwa perasaan ini berasal dari burung spiritualnya, Guntur kecil. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Xiao Lei? Limuran cemas mengapa dia begitu panik dan terus merasakan kehadiranku. Ia buru-buru menggunakan pikirannya untuk menentukan lokasi Xiao Lei. Lagi pula, ia adalah burung spiritual yang telah diasuh sejak kecil dan telah mengenali tuannya. Persepsi pikiran semacam ini relatif kuat, dan ia dapat memperkirakan secara kasar apakah Xiao Lei berada sangat jauh atau dalam radius puluhan ribu mil. Setelah beberapa saat, ekspresi Limuran berubah lagi. Xiao Lei ada di pegunungan emas ajaib. Limuran yakin Xiao Lei seharusnya sudah menyadari bahwa ia telah meninggalkan alam ibel surgawi. Karena telepati semacam ini bersifat timbal balik, Limuran sepenuhnya merasakan lokasi Xiao Lei, dan Xiao Lei tentu saja akan merasakannya, karena tahu bahwa gurunya yang memanggilnya. Terlebih lagi, persepsi semacam ini bahkan lebih tajam pada burung spiritual, jadi Xiao Lei seharusnya sudah menentukan lokasi Limuran dan terbang ke arahnya. Benar saja, sesaat kemudian, disertai suara guntur keemasan menembus kehampaan dan jatuh di depan Limuran. Tuan, akhirnya kau keluar, kata Xiao Lei sambil terisak. Limuran langsung merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya, apakah kamu sendirian di sini? Di mana rekan Daois Feng Ming? Di mana dia sekarang? Xiao Lei berteriak, sesuatu terjadi pada Suster Feng Ming. Apa sebenarnya yang terjadi? Hati Limuran tiba-tiba tenggelam. Xiao Lei berkata, aku tidak tahu bagaimana Xuan Guang, Tian Ji, dan Ning Yue menemukan kita di benua Suening. Master King Song dan para kultivator manusia setempat sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Saudari Feng Ming dan Xiao Lei berhasil menerobos bersama, tetapi hanya aku yang lolos. Lagi pula, mereka mungkin sengaja membiarkanku pergi agar aku bisa memberi tahu Master. Hati Limuran merinding. Jelas sekali Xuan Guang dan yang lainnya sedang mengejarnya. Xuan Guang dan yang lainnya menyerang Feng Ming, seperti Miri Zhang Yue menyerang klan mimpi buruk, untuk memikat Limuran agar muncul dan mencari keberadaan cermin ajaib. Ternyata mereka terus mengatakan ingin melupakan masa lalu, mengatasi kesengsaraan, dan menjadi abadi, tetapi mereka masih terobsesi dengan pedang itu di hati mereka. Limuran cemas dan marah. Feng Ming sedang dalam proses memelihara roh cermin, dan telah melakukannya selama lebih dari separuh periode tersebut. 100 tahun lagi, ia akan berhasil melahirkan roh cermin. Tak disangka, saat ini, Xuan Wang dan yang lainnya akan datang mengunjunginya. Kapan ini terjadi? Tanya Limuran. 3 tahun yang lalu. Lanjut Xiao Lei, aku melarikan diri saat itu dan menggunakan jimat transmisi suara untuk memberitahu guru, tetapi tidak ada tanggapan. Kemudian, aku melacak keberadaan guru melalui Suster Hua Ling dari klan bunga dan pohon, dan akhirnya mengetahui bahwa guru telah memasuki alam ibel surgawi. Selama beberapa bulan terakhir, Xiao Lei telah menunggu kepulangan guru di pegunungan emas ibel.
Kita akan segera kembali ke alam roh. Kata Limuran, untuk kembali ke alam roh, pertama-tama kita harus pergi ke Laut Ibel Barat, tempat alam roh dan alam Ibel menyatu. Cara tercepat untuk mencapai Laut Ibel Barat adalah dengan menggunakan arai bergerak Qiankun. Setahu Limuran, ada satu arai yang bisa langsung menuju Laut Ibel Barat di gerbang matahari dan bulan. Pergilah ke gerbang matahari dan bulan, kata Limuran tanpa ragu. Limuran segera memasukkan Xiao Lei ke dalam gua Langhuan dengan lengan bajunya, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan darah naga Ibel dan menghilang langsung dari tempat itu. Detik berikutnya, sosok berdarah naga lain muncul dari langit di suatu tempat sejuta mil jauhnya, berubah menjadi wujud asli Limuran. Ia tak ragu mengerahkan garis keturunan naganya, melepaskan teknik melarikan diri naga ajaibnya hingga potensi penuh, memungkinkannya melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap. Kurang dari sebatang dupa kemudian, Limuran muncul di dekat markas besar Sekte Matahari Bulan dan terbang langsung ke aula utama Sekte Matahari Bulan. Kemunculan aura kuat yang tiba-tiba di dekat markas tentu saja menarik perhatian banyak biksu Sekte Matahari Bulan. Di antara biksu-biksu Sekte Matahari Bulan berpangkat tinggi ini, hampir setengahnya mengenali Limuran. Gan Mei, Tan Mei datang. Para biksu dari Sekte Matahari dan Bulan ketakutan. Pada saat itu, semua lonceng pengguncang jiwa berdentang satu demi satu di setiap puncak gunung. Ini adalah metode yang digunakan Sekte Matahari dan Bulan untuk memberitahu para pengikutnya agar kembali mempertahankan kota jika terjadi bencana yang akan datang. Mantan pemimpin Sekte Matahari dan Bulan, Mieri dan Zhang Yue, telah tewas di tangan Limuran. Penyebutan nama Tan Mei membangkitkan gelombang kengerian di antara para kultivator Sekte Matahari dan Bulan. Kini setelah Tan Mei tiba, tentu saja hal itu menimbulkan kegemparan besar, memaksa para kultivator Sekte Matahari dan Bulan untuk mengerahkan seluruh pertahanan mereka. Namun, sementara para biksu Sekte Matahari Bulan bereaksi cepat, Limuran tiba lebih cepat lagi. Meskipun ada formasi, biksu, dan rintangan lain di sepanjang jalan, semua itu tidak berarti apa-apa bagi Limuran, yang dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu tanpa membuang banyak waktu. Sebelum para biksu Sekte Matahari Bulan sempat mencegatnya, Limuran sudah bergegas keluar dari puncak utama. Pada saat ini, perisai cahaya sihir tebal bersinar dan menjulang di puncak utama. Ini adalah formasi besar yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Pertahanannya sangat kuat, tidak kalah dengan formasi api langit matahari dan bulan. Formasi ini juga merupakan formasi penjaga gunung yang menjaga puncak utama Sekte Matahari dan Bulan. 7 atau 8 tetua Mahayana telah terbang keluar dari gua masing-masing dan menatap Limuran dengan ngeri. Di antara mereka adalah Tetua Ge, penguasa sejati Sekte Matahari Bulan. Penatua Ge merasa sedikit lega saat melihat Limuran datang ke sini sendirian. Limuran melihat Tetua Ge dan yang lainnya dalam formasi. Ia berhenti di luar dan berteriak, "Aku di sini bukan untuk menyelesaikan masalah masa lalu, aku juga tidak ingin merepotkan kalian, sesama Taois. Aku hanya punya urusan mendesak di Laut Ibel Barat, dan aku butuh bantuan formasi penggeser langit dan bumi dari Sekte Matahari dan Bulan. Aku mohon bantuan kalian." Tetua Ge dan yang lainnya mengerutkan kening. Formasi besar yang mengubah langit dan bumi ini berada tepat di dalam puncak utama, tetapi mereka tentu saja tidak berani dengan mudah menutup formasi penekan gunung dan membiarkan Limuran memasuki puncak utama. Tetua Ge berkata, "Rekan Taois Tan Mei, Anda berani masuk ke sekte kami sendirian. Keberanian Anda patut dikagumi. Namun, mohon jelaskan niat Anda secara rinci. Lagi pula, sekte kami sudah lama bersama rekan Taois Tan Mei." Limuran mendengus dingin. Pihak lain jelas tidak mau membiarkannya memasuki puncak utama dengan mudah. Limuran tidak membuang waktu atau kata-kata lagi. Ia hanya melambaikan tangannya, telapak tangannya membentuk setengah lingkaran. Tiba-tiba, langit dan bumi di sekitarnya berubah warna. Sejumlah besar energi alam terkondensasi menjadi tirai cahaya hitam putih, membentuk segel tanpa nama berukuran beberapa kaki di depan Limuran. Kekuatan magis segel Dharma yang tak bernama ini adalah kekuatan magis baru yang dipahami Limuran di alam Ibel Surgawi. Tentu saja, para biksu Sekte Matahari dan Bulan ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah segel tanpa nama itu diaktifkan, Limuran berteriak keras dan menepukkan telapak tangannya ke depan. Segel tanpa nama itu melesat ke depan dan mengenai perisai cahaya ajaib dari formasi penekan gunung. Dalam sekejap, seluruh perisai cahaya formasi itu bergetar hebat, dan puncak utamanya berguncang seperti gunung, dan tampaknya berada di ambang kehancuran. Sejumlah besar energi Ibel menghilang dari formasi, dan vitalitas yang terkandung di dalamnya pun hilang dengan sangat cepat. Bahkan kristal sihir tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di dalam formasi tidak dapat memasok vitalitas tepat waktu. Tetua Ge dan yang lainnya terkejut. Sekalipun pasukan 100.000 kultivator mengepung formasi penekan gunung ini, mereka mungkin tidak akan mampu menyebabkan keributan sebesar itu.
Limuran sendiri telah memberikan tekanan yang sangat besar pada formasi penekan gunung ini. Bang! Dengan suara keras, segel tak bernama itu meledak, dan fluktuasi energi yang dihasilkan menghancurkan tirai cahaya formasi di dekatnya, memperlihatkan celah selebar beberapa kaki di dalam formasi yang menekan gunung ini. Sebelum celah itu dapat diperbaiki oleh kekuatan formasi, limuran melesat dan menyerbu ke puncak utama. Para biksu sekte matahari dan bulan di puncak utama ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Bahkan para tetua di tahap awal dan pertengahan periode Mahayana pun tidak berani tinggal di sana. Jangan panik, teriak tetua G. Ia kini adalah kepala sebuah sekte, dan kultivasinya berada di tahap Mahayana akhir, sedikit lebih tinggi dari limuran. Tentu saja, ia tidak bisa memimpin jalan dalam pelarian yang putus asa. Limuran sudah terbang ke arahnya saat ini. Sebelum dia mendekat, limuran sudah membuka mata dewa ketiga di antara kedua alisnya. Saat pupil gelap itu terbuka, kegelapan tiba-tiba menyelimuti puncak utama, dan hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas, seluruh puncak utama yang besar itu tertutupi, mengubah siang menjadi malam. Dalam kegelapan, para biksu sekte matahari bulan yang sudah panik bagaikan udang buta, berlarian ke segala arah. Mereka tidak tahu di mana limuran berada, jadi mustahil mereka bisa menyerangnya bersama-sama. Tetua G terkejut. Sudah lebih dari 100 tahun sejak Perang Malam Kegelapan, dan kekuatan sihir atribut gelap Tan Mei ini jelas menjadi jauh lebih kuat. Penatua G hendak memerintahkan semua orang dari Sekte Matahari dan Bulan untuk bekerja sama menghancurkan ruang gelap ini, tetapi pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di sekitar mereka, kegelapan memudar, dan lingkungan sekitar menjadi terang kembali. Limuran telah menutup pupil matanya yang gelap. Saat itu, ia muncul di hadapan Tetua G, hanya 1000 kaki jauhnya. Terlebih lagi, limuran telah membentuk segel tanpa nama berukuran sekitar 1 kaki, yang tergantung di atas kepala Tetua G. Limuran menepuk telapak tangannya pelan, dan segel tanpa nama itu langsung menimpa Tetua G. Tetua G mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya, mengubahnya menjadi lautan energi ibel yang dahsyat. Namun, di bawah segel tanpa nama ini, energi itu lenyap dalam sekejap dan menghilang menjadi energi biasa dari langit dan bumi. Segel tanpa nama itu langsung menyelimuti Tetua G, dan Tetua G merasa seolah-olah esensi batinnya telah membeku, tak dapat bergerak sama sekali. Terlebih lagi, segel tanpa nama itu jelas belum diaktifkan, kalau tidak, ia pasti sudah hancur berkeping-keping, tubuh dan jiwanya hancur total. Melihat sesepuh pertama Sekte Matahari Bulan saat ini berhasil ditundukkan sepenuhnya oleh limuran hanya dalam satu gerakan, para biksu Sekte Matahari Bulan lainnya semakin ketakutan dan tidak berani melangkah maju. Limuran berkata dengan dingin, akan kukatakan lagi. Kali ini aku hanya akan menggunakan formasi pergeseran Qiankun, bukan untuk menyerang. Jika kau bekerja sama, dendamku pada Sekte Matahari dan Bulan akan terhapus. Jika tidak, jangan salahkan aku karena melakukan pembantaian massal. Wajah Tetua G sepucat mayat. Jika limuran ingin membasminya, orang pertama yang akan mati kemungkinan besar adalah dirinya, Tetua Sekte Matahari dan Bulan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa limuran begitu ingin meminjam formasi untuk pergi ke Laut Ibel Barat, tetapi pada saat ini, bukan gilirannya untuk bertanya dan terus menunda. Setuju, kata Tetua G buru-buru, aku akan segera mengaturnya. Suruh rekan Taois Tan Mei segera menggunakan formasi pergeseran Qiankun. Limuran mengangguk pelan, dan dengan jentikan jarinya, segel tanpa nama itu menyusut menjadi bola seukuran telapak tangan dalam sekejap, dan langsung menembus tubuh Tetua G, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetua G merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun ia bisa bergerak bebas, ia hanya bisa mengerahkan sebagian kecil kekuatan sihirnya. Terlebih lagi, segel Ibel Seraka ada di dalam dirinya. Jika ia sedikit saja menyinggungnya, Ibel Seraka akan bereaksi dengan satu pikiran dan ia akan mati. Cepat pergi dan buat pengaturan, jangan buang waktu sedetik pun. Perintah limuran. Baik, Tetua G memaksa dirinya untuk kuat dan segera memberi perintah. Bagaimanapun, ini adalah sekte besar dengan banyak master formasi. Dengan satu perintah, semua master formasi mengambil posisi mereka satu persatu, dan formasi skala besar yang kompleks dengan cepat diatur dan mulai diaktifkan. Beberapa saat kemudian, limuran menggunakan Qiankun Shifting Array di sini untuk meninggalkan benua Xuanbian. Setelah limuran pergi, semua biksu Sekte Matahari dan Bulan tampak lega dan menghela napas lega. Orang ini akhirnya pergi. Seorang tetua Sekte Matahari Bulan di tingkat tengah Mahayana bergumam, kultivasinya sebanding dengan tetua ini, tetapi kekuatannya sungguh mengerikan. Kuharap setelah dia pergi kali ini, dia tidak akan pernah kembali. Tetua G mendesah, lebih dari 100 tahun yang lalu, anak ini sudah luar biasa kuatnya. Konon dia memasuki alam Ibel surgawi lebih dari 100 tahun yang lalu, dan sekarang setelah dia muncul kembali di dunia kultivasi abadi, kekuatannya benar-benar meningkat pesat.
Kekuatannya saat ini mungkin sebanding dengan dua Master Sekte, Miri Zhang Yue, di puncaknya. Dia benar-benar kultivator nomor satu di alam ibel saat ini. Beberapa bulan kemudian, Limuran kembali dari alam ibel ke tempat berkumpulnya manusia di benua Suening. Tempat itu berubah total. Lembah yang dulunya dikelilingi puncak-puncak es dan pepohonan hijau subur, kini berubah menjadi danau yang tenang, dengan uap mengepul dari permukaan. Beberapa puncak es di sekitarnya runtuh, sementara yang lain rata dengan tanah. Di mana-mana terlihat tanda-tanda kehancuran akibat perang. Awalnya, terdapat banyak manusia dan biksu yang tinggal di sini, tetapi jumlah mereka kini telah menurun drastis. Hanya beberapa desa dan kota yang tersebar yang masih tersisa di kaki puncak-puncak es di sepanjang tepi danau. Limuran tidak dapat merasakan napas Xuan Guang dan yang lainnya serta Feng Ming. Ia bertanya kepada seorang kultivator manusia di sana dan mengetahui bahwa Guru King Song sedang memulihkan diri di dalam gua. Limuran segera pergi mengunjungi umat Buddha awam King Song. Di sebuah gua kecil yang tampaknya darurat, ia melihat umat Buddha awam King Song yang berwajah pucat. Ketika King Song Jushi melihat Limuran, ia menghela napas panjang, membungkuk, dan berkata, "Rekan Taoismu, kau terlambat. Aku minta maaf karena King Song tidak kompeten dan gagal melindungi istrimu. Yang lebih menyebalkan adalah orang-orang itu benar-benar meledakkan gunung berapi bawah tanah untuk menembus pertahanan di sini. Letusan gunung berapi itu telah menghancurkan lembah ini dan menyebabkan banyak korban di antara suku kita." Ketika King Song Jushi mengatakan ini, urat-urat di wajahnya yang pucat tampak menonjol, dan matanya merah, jelas dipenuhi kesedihan dan amarah. Mungkin karena terlalu bersemangat, ia terbatuk-batuk hebat beberapa saat, memuntahkan darah merah tua. "Tuan King Song masih terluka parah, jadi jangan bicara lagi," kata Limuran lembut dengan kerutan di wajahnya. Ekspresinya juga sangat muram. Xiao Lei telah mengikuti Limuran selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat kebencian seperti itu di hatinya. "Nama asliku Limuran. Seandainya aku tidak menyembunyikan identitasku dan hidup menyendiri di sini, aku tidak akan membawa bencana sebesar ini bagi Tuan King Song dan umat manusia di sini. Aku merasa sangat malu kepada Tuan King Song dan cabang umat manusia di sini. Aku pasti akan membalas dendam ini." Tuan King Song mendesah pelan, yang kuat memangsa yang lemah, begitulah cara di dunia kultivasi abadi. Ini semua karena kita begitu lemah. Bahkan dengan kekuatan gabungan seluruh klan kita, kita tak mampu mengalahkan mereka bertiga. Sebelum bala bantuan dari suku Ibel dan Roh Es yang kuundang tiba, mereka bertiga sudah menerobos dan membawa pergi istrimu. Ketiga orang itu ingin membasmiku, yang sebenarnya mudah saja. Namun, mereka sengaja mengampuni nyawaku agar aku bisa meninggalkan pesan untuk rekan Daois Li. Mereka bilang jika rekan Daois Li ingin istrimu selamat, dia harus pergi sendirian ke danau bulan terkubur di benua angin dan awan. Jika kau memimpin pasukan kultivator dari alam roh dan alam ibel, mereka akan menghabisi nyawa istrimu sebelum pertempuran dimulai. Limuran mengangguk, mereka memang datang untukku. Tuan King Song, beristirahatlah dengan tenang di sini. Aku akan pergi ke benua Feng Yun. Tuan King Song berkata, "Apa kau benar-benar ingin pergi sendirian?" Kekuatan mereka bertiga sungguh tak terbayangkan. Bahkan Raja Roh Agung dari klan Roh Es pun jauh lebih lemah daripada mereka. Aku hanya menyesal kekuatanku terlalu rendah untuk bertarung bersama rekan Daois Li dan membalas dendam ini. Jika rekan Daois Li bisa membalas dendam, aku juga akan dihitung sebagai salah satu dari mereka. Saya mengerti. Limuran mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Tuan King Song. Perseteruan ini tidak bisa didamaikan." Limuran meninggalkan beberapa harta karun yang dapat digunakan untuk latihan spiritual dan penyembuhan, dan memberikannya kepada King Song Jushi. Beberapa harta karun ini diperoleh dari Hua Ling, dan beberapa lagi merupakan relik peninggalan Mieri Zhang Yue. Semuanya adalah harta karun kelas atas di dunia ini dan akan sangat berguna bagi pemulihan King Song Jushi. Setelah itu, Limuran meninggalkan benua Suening dan terbang langsung ke benua Feng Yun. Begitu tiba di benua Feng Yun, Limuran merasakan napas familiar mendekat. Sesaat kemudian, Hua Ling muncul di hadapannya. Cairan bunga spiritual murni yang dihadiahkan Hua Ling kepada Limuran mengandung aroma bunga istimewa, yang dapat digunakan Hua Ling untuk melacak Limuran hingga ke area yang luas. Ia telah lama menunggu di sana. Begitu Limuran muncul di benua Feng Yun, ia memperhatikannya dan bergegas menemuinya. "Aku tahu Taois Li cepat atau lambat akan datang," kata Hua Ling, "saudari Feng Ming pastilah orang yang sangat dihargai oleh Taois Li, jadi dia akan pergi sendiri untuknya." Limuran mengangguk, "Saya harus pergi, saya harap rekan Daois Hua tidak akan menghentikan saya." Hua Ling menghela napas, "Aku pernah mendengar tentang Xuan Guang dan yang lainnya sebelumnya. Kupikir mereka sudah naik ke alam abadi, tapi aku tidak menyangka mereka masih di sini. Rekan Daois Li juga harus tahu bahwa kepergianmu kali ini akan berbahaya."
Rekan Daois Li pernah berjanji padaku bahwa kita akan melewati kesengsaraan dan naik ke keabadian bersama. Apakah rekan Daois Li lupa perjanjian yang kita buat? Limuran berkata dengan sedih, aku tidak lupa. Tapi kali ini, aku harus pergi. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan memenuhi janjiku tahun itu dan melampaui kesengsaraan serta naik ke keabadian bersama rekan Taois Hua. Jika aku tidak bisa memenuhi janji itu, aku hanya bisa meminta maaf sebelumnya. Xiao Lei, Limuran tiba-tiba memanggil Xiao Lei dan berkata, kau Ting Mahadewa di sini. Kau belum mencapai tingkat Mahayana, jadi sulit bagimu untuk melindungi diri di depan Xuan Guang dan yang lainnya. Kau Ting Mahadewa di sini. Jika aku tidak bisa kembali, kau akan membantu rekan Taois Hua melewati kesengsaraan dan mencapai keabadian, serta memenuhi janji yang kubuat padamu tahun itu. Tidak, kata Xiao Lei buru-buru, bahkan jika Xiao Lei mati, dia akan bersama tuannya. Hua Ling tersenyum tipis. Aku sudah menduga rekan Daois Li akan melakukan ini, tapi aku tidak ingin meninggalkan saudari Xiao Lei sendirian. Teman Hua, apakah kau benar-benar harus menghentikanku? Limuran sedikit mengernyit. Hua Ling menggelengkan kepala dan mendesah, tidak, aku bukan hanya tidak akan menghentikan rekan Daois Li, aku juga akan pergi bersamanya. Lagi pula, aku adalah seorang kultivator Mahayana akhir. Aku baru saja menerima air suci Yin yang dari rekan Daois Li. Setelah memurnikannya, kekuatanku meningkat pesat. Meskipun aku belum mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, aku tetap salah satu makhluk tertinggi di dunia roh. Sekalipun aku benar-benar tidak bisa melawan Xuan Guang dan yang lainnya, aku tidak akan menjadi beban bagi rekan Daois Li. Limuran berkata, Xuan Guang dan yang lainnya sangat kuat. Rekan Taois Hua tidak ada hubungannya dengan masalah ini, jadi mengapa kau mau mengambil risiko dan ikut campur? Hua Ling tersenyum manis, 1 hari pernikahan membawa 100 hari penuh rahmat. Aku sudah memutuskan bahwa rekan Daois Li adalah suamiku, baik di masa lalu maupun di masa depan. Hanya saja, rekan Daois Li tidak mengerti asmara. Bagaimana mungkin aku bisa bilang aku tidak ada hubungannya dengan kemalangan suamiku? Bagaimana mungkin aku hanya diam dan menonton? Aku sudah merencanakan ini. Kalau saja aku tidak khawatir akan membuat musuh waspada, aku pasti sudah memimpin pasukan bunga dan pohon untuk menyerang benua angin dan awan sejak lama. Belum terlambat untuk mengerahkan pasukan sekarang. Sama sekali tidak, kata Limuran. Buru-buru Xuan Guang dan yang lainnya sudah menunjukkan bahwa jika aku pergi sendirian, jika pasukan bergerak dengan kekuatan penuh, mereka akan merugikan Feng Ming. Baiklah, Hua Ling menghela napas, aku benar-benar tidak mengerti mengapa rekan Daois Li begitu menarik perhatian. Miri Zhang Yue dari alam ibel dicari demi rekan Daois Li dengan segala cara, dan orang-orang tua seperti Xuan Guang dari alam roh, yang telah lama terdiam, juga muncul kembali di dunia kultivasi demi rekan Daois Li. Ini untuk harta karun, kata Limuran, kau seharusnya sudah mendengar kabar tentang masalah ini. Hua Ling mengangguk pelan, aku memang pernah mendengar Miri Zhang Yue sedang mencari rekan Daois Li, konon untuk mencari harta karun. Namun, aku pernah berhubungan fisik dengan rekan Daois Li sebelumnya, dan aku sangat mengenal setiap inci tubuhnya. Aku belum menemukan harta karun yang luar biasa tersembunyi. Hanya saja vitalitas fisik rekan Daois Li begitu kuat, mungkinkah ini ada hubungannya? Apakah rekan Taois Hua juga tertarik dengan harta karun itu? Tanya Limuran, entah berapa banyak kultivator yang telah membuat suami mereka saling bermusuhan dan saudara mereka saling bermusuhan demi harta karun itu. Pada akhirnya, meskipun aku mendapatkan harta karun itu, aku juga. Limuran menghela napas, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun ia telah memperoleh 2 cermin, cermin kedua juga diperolehnya saat Perikian Huan dan dirinya meninggal. Hua Ling berkata, aku tidak tertarik dengan harta karun itu. Aku hanya ingin bertanya, jika Xuan Guang dan yang lainnya mengancam nyawa Suster Feng Ming, apakah rekan Daois Li akan menyerahkan harta karun itu? Ya, jawab Limuran tanpa ragu, kalau tidak, aku tidak akan datang ke benua Feng Yun. Saat aku datang ke sini, aku sudah siap menggunakan harta karun itu untuk ditukar dengan orang. Namun, bahkan jika Xuan Guang dan yang lainnya mendapatkan harta karun itu, aku khawatir mereka mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk menyimpannya terlalu lama. Setelah menyelamatkan Feng Ming, aku akan mengambilnya kembali. Jawaban Limuran begitu lugas sehingga Hua Ling tercengang. Hua Ling bertanya lagi, jika aku yang ditangkap Xuan Guang, apakah rekan Daois Li akan melakukan hal yang sama? Limuran tertegun dan berkata, teman Hua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi seharusnya tidak mudah baginya untuk jatuh ke tangan Xuan Guang dan yang lainnya. Hua Ling tersenyum pahit dan berkata pelan, aku hanya bertanya sambil lalu. Rekan Daois Li, kau tak perlu menjawab. Ia mendesah pelan lagi dan berkata, aku lebih suka bertukar tempat dengan Suster Feng Ming. Seandainya aku tahu rekan Daois Li rela menyerahkan hartanya yang paling berharga demi keselamatanku sendiri, bahkan jika aku harus dipenjara, itu akan sepadan.
Danau bunga pemakaman yang luas sehalus cermin. Di sebuah pulau kecil di tengah danau, bunga-bunga bermekaran dengan subur. Ratusan kultivator berdiri di pulau itu, semuanya kultivator tingkat tinggi di atas tahap tubuh spiritual, termasuk lebih dari selusin kultivator di tahap Mahayana. Di pulau kecil itu, sebuah formasi raksasa menjulang tinggi ke langit, menyelimuti seluruh pulau. Di atas formasi itu, Master Suang Wang, Tetua Tianji, dan Perining Yue berdiri dengan anggun. Ketiganya adalah kultivator Mahayana tingkat akhir yang telah mencapai ketenaran lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Masing-masing dari mereka cukup kuat untuk menarik perhatian ratusan orang di dunia roh dan mendominasi wilayah mereka. Namun, ketiganya tampak tidak tertarik pada ketenaran, tetap menyendiri hingga 3 tahun yang lalu, ketika mereka tiba-tiba muncul kembali di benua kondensasi salju dan mengincar limuran, yang telah menjadi cukup terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Apakah dia benar-benar akan datang? Tanya Perining Yue sambil mengerutkan kening. Master Suan Guang berkata, kami menerima laporan bahwa dia telah muncul di alam Ibel beberapa bulan yang lalu. Belum lama ini, seseorang juga melihatnya di benua kondensasi salju. Dia sangat terburu-buru, jadi dia pasti telah tiba di sini dalam beberapa bulan terakhir. Apa gadis ini benar-benar penting baginya? Apa dia pasti akan datang? Bagaimana kalau dia tahu dan bersembunyi? Bukankah kita akan membuat musuh waspada? Tanya Pak Tua Tianji dengan nada khawatir. Suan Guang menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, rekan Daois Tianji. Wanita ini bukan hanya orang kepercayaan anak laki-laki itu, tetapi juga kunci kebangkitan roh cerminnya. Saat itu, anak laki-laki ini menggunakan klonnya untuk menanyakan detail bagaimana kami membangkitkan roh cermin. Meskipun pertanyaannya didasarkan pada ramalan, yang tampak masuk akal di permukaan, saya berpikir ulang. Saya menceritakan seluruh prosesnya, dan ketika membahas harta karun yang digunakan untuk membangkitkan roh cermin, saya sengaja menyebutkan 2 harta karun yang biasanya tidak digunakan. Kalau anak itu cuma mau meramal, dia cuma perlu paham prosesnya dan nggak perlu ngumpulin harta karun yang dibutuhkan untuk membuka roh cermin. Dengan kata lain, kalau dia mengumpulkan harta karun ini, berarti dia nggak lagi meramal, tapi mau membuka kembali roh cermin sesuai metode yang kita pakai dulu. Salah satu dari 2 harta karun ini disebut pasir pengumpul roh. Pasir ini dikeluarkan oleh serangga roh tertentu yang dibesarkan oleh saudara Tianji, dan unik di dunia roh. Aku sengaja mengatur agar harta karun ini dilelang di pelelangan 300 tahun yang lalu, dengan harapan bisa memancing bocah itu keluar. Tapi akhirnya dibeli oleh ketua Hua dari klan bunga dan pohon. Saat itu, kupikir aku hanya terlalu curiga, percaya bahwa anak itu tidak berencana mengaktifkan kembali roh cermin. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika perang malam kegelapan meletus di alam Ibel, kepala suku Hua justru memimpin pasukan klan roh dalam tur keliling alam Ibel. Meskipun tur ini tampak biasa saja di permukaan dan tidak memicu perang besar antara alam roh dan alam Ibel, secara tak kasat mata hal itu memaksa mundur beberapa kultivator yang ikut serta dalam pengepungan klan mimpi buruk. Dari sini, jelas bahwa ketua Hua diam-diam membantu klan mimpi buruk. Ketua Hua tidak ada hubungannya dengan klan mimpi buruk, jadi dia tidak akan melakukan ini. Jika kita menghubungkan semua ini, tidak sulit untuk menebak bahwa Ketua Hua dan anak itu pasti memiliki hubungan yang baik. Ketua Hua memimpin pasukan untuk menyelamatkan klan mimpi buruk, kemungkinan besar demi anak itu. Dan ketika Ketua Hua membeli pasir pengumpul roh, dia mungkin melakukannya dengan niat untuk memberikannya kepada anak itu. Jadi, anak itu sama sekali tidak mencoba mencari tahu keberadaan roh cermin, melainkan mengaktifkannya kembali. Mungkin roh cermin mengalami kecelakaan, jadi dia melakukan ini. Dan yang terpenting untuk mengaktifkan kembali roh cermin adalah pertama-tama, cermin berharga itu harus ada di tangannya. Selama bertahun-tahun, tak ada kabar dari senior Xiao Yaozi dan rekan Daois Sui Piaoping, namun cermin-cermin berharga yang mereka pegang telah jatuh ke tangan bocah itu. Sepertinya senior Xiao Yaozi dan rekan Daois Sui Piaoping disergap oleh bocah itu, yang tidak hanya kehilangan cermin-cermin berharga mereka, tetapi juga menempatkan diri mereka dalam bahaya besar. Jadi, saya menyimpulkan bahwa cermin berharga itu ada di tangan anak laki-laki itu. Sayangnya, saat itu ia sudah menghilang dari dunia kultivasi abadi. Kami hanya bisa mencari petunjuk di mana-mana. Kami mengikuti petunjuk selama bertahun-tahun dan baru-baru ini menemukan Feng Ming, seorang kultivator dari klan Mei. Ia kebetulan mewarisi tubuh bunda terhormat dari rekan Taois Sui Piaoping, menjadikannya kandidat yang tepat untuk memelihara roh cermin. Semua ini menegaskan kesimpulan saya. Anak itu berkelana kemana-mana untuk mengaktifkan kembali roh cermin, yang menunjukkan betapa berharganya dia. Dia berhasil melawan penghancur matahari dan penguburan bulan demi klan mimpi buruk, jadi dia pasti akan datang ke sini untuk menyelamatkan Feng Ming. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Tetua Tianji mengangguk dan berkata, namun,
anak itu tidak hanya mendapatkan cermin ajaib dari senior Xiao Yaozi, tetapi dia juga berhasil membasmi Miri dalam pertempuran sengit, di depan semua orang. Kekuatannya telah meningkat pesat. Mungkinkah dia mendapatkan kekuatan magis yang luar biasa dari cermin ajaib itu? Bisakah kita bertiga menangkapnya? Master Xuan Guang berkata, rekan Taois Tianji, tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Aku sudah mendengar semuanya dengan jelas. Ketika Miri dibasmi oleh bocah itu karena Miri ceroboh. Pertama, dia menggunakan tipu muslihat untuk memancing Zhang Yue pergi, mencegah pasangan itu bergabung dan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Kemudian, tubuh Miri dihancurkan oleh bocah itu menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi, yang menyebabkan kematiannya. Dalam hal kekuatan tempur langsung, Miri tidak kalah hebat dari bocah itu. Dan kita bertiga lebih dari sekadar mampu menandingi kekuatan Miri Zhang Yue. Sekalipun Miri Zhang Yue bergabung, kita masih jauh dari tandingannya. Selama kita bertiga tidak terjerumus ke dalam rencananya, bocah itu takkan pernah bisa mengalahkan kita. Terlebih lagi, Feng Ming sekarang ada di tangan kita. Kita juga punya banyak kultivator tingkat tinggi dari 4 keluarga besar untuk membantu kita. Kita punya waktu dan lokasi terbaik. Kalau kita masih dikalahkan oleh anak ini di tahap tengah Mahayana, bagaimana kita bisa menghadapi kesengsaraan dan mencapai keabadian? Peri Ningyue mengangguk pelan ketika mendengar ini. Ia juga merasa bahwa masalah ini memiliki peluang besar untuk berhasil. Tiba-tiba, wajah Xuan Guang sedikit berubah. Ia segera mengeluarkan jimat transmisi suara yang memancarkan cahaya spiritual dari tangannya, meremasnya dengan lembut, mengubahnya menjadi titik-titik cahaya spiritual. Cahaya spiritual ini dengan hati-hati menembus tubuh Xuan Guang, dan wajah Xuan Guang tiba-tiba menunjukkan kegembiraan dia benar-benar datang. Dan dia juga bilang dia tidak memimpin pasukan biksu ke sini. Cepat sebarkan berita ini ke semua formasi pemantau dan penjaga di segala penjuru. Jika ada pergerakan yang tidak biasa, segera laporkan. Perintah Xuan Guang. Jika dia benar-benar memimpin pasukan kultivator yang besar, mustahil dia bisa lolos dari mata-mata kita. Dia benar-benar berinisiatif memberitahu kita. Tetua Tianji mengerutkan kening. Mungkinkah ini rencananya? Rekan Taois Xuan Guang tahu bahwa orang ini selalu licik. Dia menipu kita di dunia cermin itu dan secara misterius memindahkan kita ke alam bawah 5 negara. Trik, Xuan Guang merenung sejenak dan berkata, trik apa lagi yang dia punya? Selama kita bertiga menjaga Feng Ming dan tidak membiarkannya mengalihkan perhatian kita dengan triknya memancing harimau itu menjauh dari gunung, kita tidak akan tertipu. Beberapa saat kemudian, Xuan Guang dan yang lainnya menerima laporan bahwa 2 berkas cahaya terlihat terbang cepat menuju Danau Zhanghua, dan mereka seharusnya adalah 2 orang yang berada dalam tahap Mahayana. 2 orang. Xuan Guang tercengang. Dia benar-benar menyewa seorang pembantu. Di dunia ini, meminta bantuan orang lain itu mubazir. Setelah beberapa saat, 2 berkas cahaya menerobos kehampaan dan mendarat di udara dekat pulau itu, berubah menjadi seorang pria dan seorang wanita, yaitu Limuran dan Hualing. Xuan Guang mencibir dan berkata, rekan Taois Li, bukankah sudah kubilang untuk datang sendiri? Kenapa kau membawa orang? Sebelum Limuran sempat menjawab, Hualing tersenyum dan berkata, aku hanyalah wanita lemah. Bagi ketiga senior termasuk Master Xuan Guang, aku hanyalah seorang junior yang tidak dikenal. Mungkinkah senior Xuan Guang takut aku akan merusak kebaikan kalian? Xuan Guang berkata dengan dingin, waktu aku terkenal, kau, gadis kecil, bahkan belum berubah wujud menjadi manusia. Beraninya kau, gadis kecil sepertimu, ikut campur dalam masalah ini. Kau datang ke sini hanya untuk mati sia-sia. Limuran melirik pulau di bawahnya. Banyak kultivator menjaga formasi, baik di dalam maupun di luar. Selain Xuan Guang dan 3 lainnya, ada lebih dari 10 kultivator Mahayana, semuanya tetua dari 4 keluarga besar. Selain itu, tetua Tianjian dan murid-muridnya, Liu Chenfeng, pendekar pedang, pendekar bulu roh Li Junhao, Fang Tianao, dan lainnya, juga hadir. Saudara senior Tianjian, rekan Taois Liu, rekan Taois Jianqi, rekan Taois Lingyu, rekan Taois Fang, apa kabar? Limuran membungkuk kepada mereka. Paman Master Li, Liu Chenfeng dan murid-murid lainnya juga membalas salam. Semua orang tampak tak berdaya dan malu. Saudara muda Li, Pak Tua Tianjian menghela napas dan ragu untuk berbicara. Limuran tersenyum tipis. Saya tidak menyangka bahwa selain rekan Daois Lingyu, rekan Daois Liu dan rekan Daois Jianqi juga maju ke tahap Mahayana. Kapan ini terjadi? Saya mencapai tingkat Mahayana lebih dari 100 tahun yang lalu, dan saudara muda saya yang gila pedang mencapai tingkat Mahayana lebih dari 50 tahun yang lalu. Liu Chenfeng berkata, kami berdua maju berkat bimbingan Grandmaster kami. Li Muran mengangguk. Guru yang disebutkan Liu Chenfeng tentu saja guru Xuan Guang.
Beberapa paman dan keponakan yang dulunya bersatu melawan musuh dan saling bergantung hidup dan mati di ruang sunyi kini telah menjadi kubu yang berseberangan. Ekspresi semua orang agak berat. Su Senior, Limuran membungkuk kepada Su Haoran, kepala keluarga Su. Pria ini secara nominal adalah ayah peri Qianhuan. Ia datang untuk melamar dan pernah bertemu Su Haoran sebelumnya. Su Haoran mengangguk canggung. Bibirnya bergerak sedikit, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya melalui transmisi suara, Huan Li. Aku tidak kompeten dan gagal melindungi Huan Li. Dia sudah meninggal, jawab Limuran dengan sedih. Mendengar ini, ekspresi Su Haoran tiba-tiba menjadi jauh lebih tertekan. Ia menghela napas pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Limuran memandang para kultivator lain dari 4 keluarga besar. Ia mengenali sebagian besar kultivator di sini. Para murid dari keluarga-keluarga yang telah memasuki alam nirvana saat itu semuanya adalah elit dari keluarga masing-masing. Lebih dari 1000 tahun kemudian, mereka telah tumbuh menjadi pilar-pilar keluarga besar. Beberapa telah maju ke tingkat Mahayana, sementara yang lain, meskipun berada di tingkat Mahayana, juga merupakan pemimpin senior di antara para kultivator tingkat tubuh spiritual. Banyak dari mereka kini telah tiba di sini. Di antara orang-orang ini, beberapa telah bertarung dengan Limuran, dan beberapa telah bertarung bersama Limuran, tetapi sekarang, mereka masing-masing melayani tuannya sendiri dan berdiri di sisi yang berlawanan dengan Limuran. Limuran melirik para kultivator dari 4 keluarga agung dan lembah pedang surgawi, lalu mengirim pesan suara kepada Master Suanguang dan 3 orang lainnya, kalian bertiga, para senior, hanya mengincar cermin berharga itu. Aku sudah membawanya. Tolong serahkan Feng Ming dan suruh 4 keluarga agung, lembah pedang surgawi, dan orang-orang tak penting lainnya mundur. Aku yakin kalian bertiga, para senior, tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang cermin berharga itu. Jika aku mengeluarkannya di depan umum, aku khawatir kalian harus bersusah payah untuk membungkam mereka satu persatu. Apakah kamu benar-benar membawa cermin ajaib? Hati Master Suan Guang tergerak. Aku membawanya. Li Muran mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah kotak giok dari lengan bajunya. Di dalam kotak giok itu terdapat jimat penyegel tingkat tinggi yang dapat mencegah penyelidikan pikiran ilahi. Namun, pikiran spiritual Suan Guang dan yang lainnya terlalu kuat. Bahkan dengan berkah jimat penyegel, mereka masih bisa dengan paksa menembus secercah pikiran spiritual dan memeriksa harta karun di dalam kotak giok. Ini benar-benar cermin berharga itu. Master Suanguang, Tetua Tianji, dan ketiga orang lainnya tampak gembira. Mereka semua pernah menyentuh cermin berharga ini sebelumnya, jadi wajar saja mereka tidak akan salah paham. Cermin ini awalnya ada di tangan Xiao Yaozi. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Apa yang terjadi pada Xiao Yaozi dan rekan Taois Sui Piaoping? Tanya Master Suan Guang. Limuran berkata dengan tenang, hal-hal ini tidak penting. Yang penting adalah apakah kau bisa menyerahkan Feng Ming dengan aman. Jika tidak, aku lebih suka melempar cermin ajaib itu kembali ke dunia yang tertutup rapat agar kau tidak akan pernah menemukannya seumur hidupmu. Pak Tua Tianji mengangguk pelan. Ia melirik Suan Guang, dan Suan Guang pun mengangguk. Kemudian, mereka bertiga memerintahkan para kultivator dari 4 keluarga besar dan lembah Tianjian untuk sementara mundur ribuan mil jauhnya. Setelah kerumunan bubar, Master Suanguang melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya muncul. Di dalam cahaya itu, terdapat sesosok wanita pucat yang sangat cantik. Sosok itu adalah Feng Ming. Feng Ming, kau telah menderita. Limuran ingin segera bergegas, tetapi Suanguang dan 3 orang lainnya mengepung Feng Ming dan tidak membiarkan Limuran berhasil. Ketika Feng Ming melihat Limuran, ekspresinya yang awalnya teguh dan pantang menyerah tiba-tiba berubah menjadi patah hati. Ia berkata dengan sedih, energi janin sangat terganggu, dan roh cermin tidak terselamatkan. Limuran mengangguk pelan, ia sudah mengantisipasi hal ini. Mengolah roh cermin adalah proses yang sangat sulit. Bahkan tanpa gangguan apapun, kelahiran yang sukses pun tidak dijamin, apalagi jika dihadapkan dengan musibah seperti itu. Roh cermin itu pasti hilang, dan tubuh Feng Ming akan rusak parah. Vitalitasnya akan sangat terkuras, dan kultivasinya pasti akan menurun. Butuh ratusan, bahkan ribuan, tahun baginya untuk pulih. Aku senang kamu baik-baik saja, kata Limuran lembut. Kemudian Limuran berhenti sejenak dan berkata kepada Guru Suanguang, jika Anda menyerahkan orang itu, saya akan menyerahkan cerminnya. Tidak, kata Guru Suanguang, kau orang yang licik. Kau harus menyerahkan cerminnya dulu, baru kami serahkan orangnya. Limuran menepukkan telapak tangannya pelan, dan dengan suara pop pelan, kotak giok itu hancur berkeping-keping, menampakkan cermin ajaib. Limuran memegang cermin ajaib di tangannya, lalu tiba-tiba menebas dengan telapak tangannya, membelah celah kosong di depannya. Kemudian, Limuran melemparkan cermin ajaib itu langsung ke celah kosong tersebut. Untuk apa ini? Guru Suan Guang terkejut. Limuran mendengus dingin dan berkata,
cermin harta karun itu bergerak melalui celah-celah kehampaan, dan tak seorang pun tahu di mana ia akan berakhir. Ia mungkin berakhir di terowongan kehampaan, atau mungkin menerobos kehampaan dan muncul di sudut manapun di dunia roh. Kau tak dapat melacak aura cermin harta karun itu. Sekalipun kau tahu bahwa cermin harta karun itu ada di benua Feng Yun, aku khawatir itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Akan sulit menemukannya. Hentikan sekarang. Xuan Guang dan yang lainnya sangat cemas dan berteriak untuk menghentikannya. Limuran tetap bergeming. Ia berkata dengan tenang, semakin lama cermin ajaib ini menembus celah-celah kehampaan, semakin sulit untuk mengambilnya. Paling lama, aku hanya punya 10 tarikan napas lagi sebelum bisa mengambilnya. Baiklah, kata Master Xuan Guang dengan marah, jika kita melepaskannya, kau harus menyerahkan cermin itu. Setelah berkata demikian, Tuan Xuan Guang melambaikan lengan bajunya, lalu angin bertiup, mengirim Feng Ming kepada Limuran. Limuran segera melindungi Feng Ming, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya untuk meraih celah di kehampaan. Retakan itu menghilang, dan cermin ajaib kembali ke tangan Limuran. Sungguh kekuatan magis spasial yang luar biasa. Puji Master Xuan Guang dalam hati, dan pada saat yang sama ia menatap Pak Tua Tianji. Orang tua Tianji mengerti dan mengeluarkan sebuah lonceng berukuran sekitar 1 inci dan mengocoknya perlahan. Di tengah suara dering yang tajam itu, Feng Ming segera menunjukkan ekspresi kesakitan yang amat sangat, dan meludahkan seteguk besar darah sambil mengeluarkan suara wow. Kau benar-benar memasukkan racun ke dalam tubuh Feng Ming. Limuran sangat marah. Kau penuh tipu daya, dan hidup kita tidak sia-sia selama bertahun-tahun ini. Serahkan cermin ajaib itu cepat, kalau tidak dia akan mati dalam 3 tarikan napas. Teriak Master Xuan Guang. Limuran tidak punya pilihan lain selain segera melemparkan cermin ajaib itu kepada orang tua Tianji. Saat melemparkan cermin ajaib, Limuran diam-diam menggunakan kekuatan ilahi. Pak Tua Tianji tidak berani gegabah. Ia harus menghentikan sementara serangga itu dan mengeluarkan energi sejati serta kekuatan magis yang kuat dengan telapak tangannya, membentuk angin lembut dan kuat untuk melarutkan kekuatan ilahi yang dibawa oleh cermin ajaib saat terbang di atasnya. Tetua Tianji berhasil mengambil cermin ajaib ke tangannya, dan Limuran mengambil kesempatan ini untuk menyuntikkan aliran energi sejati murni ke tubuh Feng Ming, menyegel semua meridiannya untuk sementara. Serangga-serangga beracun itu mengalir melalui meridian Feng Ming. Dengan cara ini, meskipun Feng Ming untuk sementara tidak dapat bergerak, serangga-serangga beracun itu juga tidak dapat diusir. Limuran mengeluarkan sebotol cairan bunga pengusir serangga lagi dan membantu Feng Ming meminumnya. Meskipun cairan bunga ini mungkin tidak mampu mengusir serangga beracun tingkat tinggi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah tetua Tianji memperoleh cermin ajaib, Xuan Guang dan yang lainnya segera terbang ke depan dan mengepung Limuran. Limuran dengan tenang mengirim Feng Ming ke surga Gua Langhuan dan meminta Xiao Lei untuk menjaganya. Ia lalu menatap Xuan Guang dan yang lainnya dengan dingin. Sekarang setelah aku mendapatkan cermin ajaib, mengapa kalian bertiga tidak melepaskanku? Kata Limuran ringan. Master Xuan Guang berkata dengan dingin, membesarkan harimau membawa bencana. Kau tidak hanya tahu terlalu banyak rahasia kami, tetapi kekuatanmu juga meningkat pesat. Saat ini, kau baru berada di tahap tengah kendaraan agung, tetapi kau sudah mampu membasmi sosok seperti Miri. Jika kau maju ke tahap akhir, aku khawatir kau akan menjadi ancaman besar bagi kami juga. Rekan Taois Xuan Guang benar. Jika anak ini tidak disingkirkan, dia akan menjadi bencana di masa depan. Kata Peri Ning Yue. Tidak semudah itu menyingkirkanku. Teriak Limuran pelan, lalu ia segera mengeluarkan lebih dari 10 jimat lubang hitam tingkat tinggi dari lengan bajunya. Setelah mengaktifkannya satu persatu, jimat lubang hitam ini berubah menjadi lubang hitam berukuran sekitar 3 meter dan menyatu. Dalam sekejap mata, lubang hitam ini menelan ruang di sekitarnya dan menyelimuti Limuran dan Hualing. Master Xuan Guang mendengus dingin. Ia bahkan tidak menggunakan pedangnya. Ia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menebas ke udara. Cahaya pedang yang cemerlang menebas langit, langsung membelah kehampaan menjadi 2, dan ruang gelap pun hancur oleh pedang itu. Meskipun keduanya adalah kultivator pedang, kekuatan transformasi telapak tangan menjadi pedang Xuan Guang beberapa kali lebih besar daripada kekuatan lelaki tua Tian Jian saat ia memanggil pedang kelahirannya. Ruang gelap itu terpotong oleh pedang dan berubah menjadi titik-titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, lalu menghilang. Namun, setelah ruang gelap itu menghilang, sosok Limuran dan Hualing menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di suatu tempat ribuan mil jauhnya, Limuran dan Hualing tengah melarikan diri melalui kehampaan, ketika mereka tiba-tiba merasakan sebuah penghalang dan segel yang sangat kuat menghalangi mereka di depan, memaksa mereka untuk menghentikan pelarian mereka dan menampakkan diri di udara. Limuran dan Hualing menemukan bahwa, pada suatu titik, seluruh danau bunga pemakaman telah diselimuti oleh penghalang spasial yang kuat,
membentuk penghalang kokoh yang mengisolasinya dari dunia luar. Tanpa merusak segel penghalang tersebut, bahkan dengan menggunakan kekuatan magis spasial, mereka tidak dapat melarikan diri. Haha, tawa dingin dari Master Xuan Guang datang dari belakang Limuran dan yang lainnya, dan mereka segera bergegas ke sini. Xuan Guang tersenyum dan berkata, keahlianmu dalam melarikan diri dari ruang angkasa memang mengesankan, tapi kami juga tidak sepenuhnya tidak siap. Kekuatan segel ruang angkasa di sini setara dengan kekuatan penghalang ruang angkasa pemusnahan. Jangankan kau, bahkan jika kita bergabung untuk menyerang, akan butuh beberapa jam untuk menghancurkannya. Limuran mengerutkan kening. Xuan Guang, Tianji, dan yang lainnya ahli dalam seni penyegelan ruang. Baik kuilgu di alam bawah maupun dimensi keheningan di sini, keduanya merupakan penghalang ruang yang sangat canggih. Kini setelah mereka menyegel seluruh danau bunga pemakaman, Limuran tak mampu lagi melarikan diri. Saat itu, beberapa tetua Mahayana dan ratusan kultivator tubuh spiritual dari 4 keluarga besar telah bergabung dan mengerahkan upaya yang cukup besar untuk membuka pintu masuk ke ruang pemusnahan ini, agar murid-murid mereka dapat masuk. Kini, hampir mustahil bagi Limuran dan Hua Ling untuk menembus penghalang itu dengan kekuatan mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman dari Master Xuan Guang dan 3 orang lainnya, tetapi juga para kultivator tingkat tinggi lainnya dari 4 keluarga besar. Pada titik ini, para kultivator dari 4 keluarga besar dan lembah pedang surgawi, yang telah mundur, berkumpul di sini atas perintah Xuan Guang dan yang lainnya, mengepung Limuran dan Hua Ling. Menghadapi Xuan Guang dan anak buahnya sendirian, Limuran dan Hua Ling sudah berada dalam situasi genting. Kini dikelilingi oleh begitu banyak musuh yang kuat, situasi mereka semakin genting. Hua Ling, yang selalu tersenyum, kini tampak lebih serius. Danau ini namanya Danau Bunga Pemakaman, dan ini bukan pertanda baik bagiku. Hua Ling tertawa getir dan bergumam, aku khawatir aku akan dikubur di sini bersama rekan Daois Li kali ini. Hua Ling jarang bertindak berdasarkan emosi seumur hidupnya, tapi aku tak pernah menyangka satu tindakan impulsif ini akan merenggut nyawanya. Memang benar, bagi para kultivator, menjadi kejam dan bebas dari nafsu adalah satu-satunya cara untuk mencapai Dao yang agung. Kepung dan basmi kedua orang ini, jangan biarkan mereka pergi. Teriak Xuan Guang lantang, memberi perintah kepada 4 keluarga besar dan para kultivator lembah Tianjian. Ratusan kultivator perlahan mendekati Limuran dan 2 lainnya, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat. Mereka berdiri berjauhan dan menghadapi mereka dalam diam. Limuran melirik orang-orang di lembah Tianjian, tersenyum tipis, lalu berkata, saudara senior Tianjian, rekan Daois Liu, rekan Daois Jianqi, rekan Daois Lingyu, saya ingin meminta sesuatu. Penatua Tianjian mendesah pelan, saudara, tolong bicara. Limuran berkata, jika aku tak bisa lolos dari musibah ini hari ini, aku lebih baik mati di tangan kalian, sesama Taois, daripada kekayaan dan hartaku jatuh ke tangan kultivator lain. Lebih lanjut, jika ada kesempatan, aku mohon kepada kalian, sesama Taois, untuk mempertimbangkan kembali persahabatan kita di masa lalu dan melindungi keselamatan sahabat Taoisku, Hua. Penatua Tianjian tampak malu, tetapi setelah beberapa saat, dia mengangguk saudara, lakukan yang terbaik. Terima kasih. Limuran membungkuk. Limuran memandang sekeliling dan berkata dengan lantang, rekan-rekan Taoisku, ada banyak teman lama di sini. Beberapa dari mereka pernah kutemui, dan beberapa pernah bertempur bersamaku. Namun, ketika pertempuran dimulai, pedang dan pisau tak kenal ampun. Terlepas dari dendam atau bantuan apapun, kita pasti akan saling membasmi. Aku, Li, di sini untuk memutuskan semua hubungan dengan kalian semua. Semua dendam masa lalu akan terhapus seperti jubah ini. Setelah Limuran mengatakan ini, ia menunjuk ujung jubah tahunnya, dan energi pedang keluar, memotong sebagian ujung depan jubah tersebut. Kain itu berkibar tertiup angin dan perlahan jatuh ke danau. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Dalam pertempuran sengit ini, hidup atau mati ditentukan oleh takdir. Teriak Limuran lantang. Xuan Guang menyaksikan kejadian ini dengan dingin, tetapi tidak bergerak untuk menghentikannya. Limuran hanya berharap bisa memutuskan hubungannya dengan orang-orang ini. Cukup omong kosongnya. Xuan Guang mendengus dingin kalau begitu, ayo kita mulai. Setelah Xuan Guang selesai berbicara, ia menebas dengan telapak tangannya yang kosong, mengirimkan sinar cahaya pedang lain yang menembus udara. Sebagian besar kultivator dari 4 keluarga besar di dekatnya belum pernah melihat Xuan Guang beraksi sebelumnya, dan melihatnya melepaskan cahaya pedang yang begitu mengerikan dengan satu tebasan telapak tangan, yang praktis membelah dunia menjadi 2, mereka pun merasa ngeri. Terutama para kultivator Mahayana dari 4 keluarga besar. Meskipun mereka juga kultivator tingkat atas di dunia ini, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Xuan Guang dan yang lainnya, dan mereka tidak dapat dianggap setara. Cahaya pedang itu mengenai Limuran,
tetapi sosok Limuran hanya melintas di tempat semula, menghindari cahaya pedang itu. Cahaya pedang itu jatuh ke udara, membelah permukaan danau di bawahnya menjadi dua. Semua orang terkesima ketika melihat Limuran dengan mudah menghindari pedang itu dengan teknik terbangnya yang luar biasa. Itu hanyalah konfrontasi paling biasa dan kasual, tetapi membuat semua orang menyadari bahwa kekuatan Xuan Guang dan Limuran tidak ada bandingannya dengan kultivator Mahayana lainnya. Kenapa kau tidak bertindak? Xuan Guang memberi perintah lagi. Dia tidak ingin melawan Limuran dengan sekuat tenaga sejak awal. Dengan begitu banyak pembantu di sekitarnya, tentu saja dia harus memanfaatkan mereka sebaik-baiknya. Baik, para kultivator dari 4 keluarga besar tidak berani melawan dan mereka semua mempersembahkan harta mereka, tetapi untuk sesaat, tidak ada yang berani menyerang Limuran terlebih dahulu. Penduduk lembah Tianjian tidak langsung menyerang. Pendekar Lingyu tiba-tiba berbalik, berlutut di udara, dan bersujud kepada tetua Tianjian, sambil berkata, aku murid yang tidak layak. Hari ini aku ingin meninggalkan sekte ini. Mulai sekarang, tindakanku tidak ada hubungannya dengan guru. Apa yang kau lakukan? Pak Tua Tianjian tertegun. Lingyu berkata, rekan Taois Li adalah sahabat karib muridku. Dia pernah menyelamatkan hidupku. Maaf, aku tak bisa menghunus pedangku padanya. Namun, sebagai murid lembah Tianjian, aku tak bisa menentang perintah guruku, jadi aku harus bertindak. Karena itu, aku tak punya pilihan selain meninggalkan sekte ini. Kuharap guru mengabulkan permintaanku. Baiklah, tetua Tianjian mengangguk dan mendesah pelan, guru menyetujuinya. Murid Liu Chenfeng tidak berbakti dan aku akan meninggalkan sekte hari ini. Guru, mohon maafkan aku. Liu Chenfeng kemudian bersujud 3 kali kepada Pak Tua Tianjian. Murid Jianqi dan murid Fang Tianao tidak layak. Kami meninggalkan guru kami hari ini. Mulai sekarang, apapun yang kami lakukan tidak akan ada hubungannya dengan guru kami. Jianqi dan Fang Tianao segera mengikuti jejak Liu Chenfeng dan yang lainnya dan meninggalkan lembah Tianjian. Pak Tua Tianjian mengangguk dan menyetujui semua permintaan itu, dengan perasaan sedih sekaligus gembira yang bercampur aduk di hatinya. Sekelompok murid yang tidak layak. Kata Xuan Guang dengan marah, beranikah kalian mengarahkan pedang kalian padaku ketika aku ingin membasmi anak ini? Junior tidak berani. Jawab pendekar Lingyu dengan tenang, junior tentu saja tidak berani melawan guru dan grandmaster, tetapi jika ada yang ingin menyakiti rekan Daois Li, mereka harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan pedang di tanganku. Benar sekali, teriak Liu Chenfeng lantang, jika penjahat lain ingin mencelakai rekan Daois Li, mereka harus mematahkan pedang di tangan kita terlebih dahulu. Di keluarga Su, salah satu dari 4 keluarga besar, seorang lelaki tua di tahap awal Mahayana tiba-tiba meminta instruksi kepada kepala keluarga, Su Haoran kepala keluarga, saya, saudara ke-9, tidak dapat menyerang rekan Daois Li. Jantung Limuran berdebar kencang ia mengenali lelaki tua ini. Ia adalah lelaki tua dari keluarga Su yang menemani Perikian Huan saat itu dan yang ia panggil Paman 9. Setelah sekian tahun, lelaki tua ini benar-benar telah mencapai tingkat Mahayana. Paman 9 dari keluarga Su melanjutkan, dulu di dimensi sunyi, jika bukan karena rekan Daois Li dan nona tertua yang saling mendukung, murid-murid elitku pasti sudah menderita kerugian besar. Rekan Daois Li telah berbaik hati kepada tetua 9 dan keluarga Su, dan kita belum membalas kebaikan itu, jadi bagaimana mungkin kita saling bermusuhan? Jadi, Lao Jiu tidak punya pilihan selain memberontak terhadap keluarga Su hari ini dan memutuskan semua hubungan dengan mereka mulai sekarang. Tindakanmu tidak akan ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Kami juga tidak ingin berurusan dengan rekan Daois Li. Kami telah melanggar ajaran leluhur kami dan mencemarkan nama baik keluarga Su. Mohon minta kepala keluarga untuk mengeluarkan kami dari keluarga Su. Beberapa kultivator lain dari keluarga Su berkata demikian. Mereka semua adalah kultivator tahap akhir tubuh spiritual. Mereka juga pernah memasuki alam nirvana dan pernah bertarung berdampingan dengan Limuran. Su Haoran tidak menjawab. Ia mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya kepada Limuran dengan keras, Teman Li, aku hanya ingin bertanya satu hal apakah leluhur keluarga suku, senior Sui Piaoping, dibasmi olehmu? Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak. Sui Piaoping tewas di tangan Xiao Yaozi. Omong kosong. Xiao Yaozi dan Sui Daoyou sudah saling mencintai selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka saling membasmi? Xuan Guang mendengus dingin. Limuran berkata dengan sedih, bagaimanapun, senior Sui dan Huan Li adalah saudara-saudara. Senior Sui tidak tega melihat Huan Li dibasmi oleh Xiao Yaozi, jadi dia membuat Xiao Yaozi marah dan menyebabkan kematiannya sendiri. Xuan Guang mencibir, hanya dengan berbohong sedikit, bisakah kau mengelak dari tanggung jawab membasmi rekan Taois Sui? Siapa yang bisa mempercayai kata-kata seperti itu? Su Haoran mengangguk dan berkata, ketika leluhur kita gugur, rekan Daois Li belum mencapai tingkat Mahayana, jadi kecil kemungkinannya dialah pelakunya.
Di seluruh alam roh dan alam ibel, satu-satunya orang yang bisa membasmi leluhur kita, selain senior Xuan Guang dan beberapa lainnya, mungkin adalah senior Xiao Yaozi yang legendaris. Jadi, apa yang dikatakan rekan Daois Li memang masuk akal. Terlebih lagi, saya semakin yakin bahwa rekan Daois Li tidak akan menggunakan Huan Li sebagai alasan untuk mengelak dari tanggung jawab. Xuan Guang mendengus dingin, beberapa kata tak berdasar bocah ini telah meyakinkanmu bahwa kau telah hidup sia-sia selama 10.000 tahun terakhir. Paman Jiu dan yang lainnya dengan cemas berkata kepada Su Haoran, tolong minta kepala keluarga untuk mengeluarkan kami dari keluarga Su. Setelah meninggalkan keluarga Su di depan semua orang, tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Sekalipun mereka mencoba menghentikan para kultivator dari keluarga lain berurusan dengan Limuran, mereka tidak bisa menganggapnya sebagai perlawanan keluarga Su. Tidak, Su Haoran menolak dengan tegas. Kami adalah kultivator keluarga Su dalam hidup dan leluhur dalam kematian. Kami terhubung oleh kelahiran, status, dan darah. Bagaimana kami bisa pergi begitu saja? Ini, Paman Jiu dan yang lainnya langsung tampak khawatir. Su Haoran lalu tertawa terbahak-bahak kakak ketujuh, kakak kesembilan, kalian tidak perlu khawatir. Leluhur keluarga Su kita adalah Sui Piaoping, dan jika kita harus mematuhi perintah, itu adalah perintahnya. Meskipun senior Xuan Guang dan tiga lainnya berada di posisi tinggi dan memiliki kekuasaan besar, mereka mungkin tidak dapat memerintahkan keluarga Su kita untuk melakukan apapun. Apa maksudmu? Wajah Xuan Guang tiba-tiba menjadi gelap dan sedingin es. Su Haoran menjawab, maafkan saya karena terus terang, tapi perseteruan ini hanyalah pertarungan antara ketiga senior dan rekan Daois Li memperebutkan harta karun. Cara yang digunakan ketiga senior belum tentu terhormat, dan rekan Daois Li belum tentu hina atau tak tahu malu. Masalah ini bukan tentang keadilan di dunia kultivasi abadi, juga bukan tentang dendam keluarga Su. Kami tidak ingin ikut campur. Setelah mengatakan ini, Su Haoran berteriak keras para kultivator keluarga Su, dengarkan. Kita semua akan mundur 10.000 mil jauhnya. Perseteruan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kita. Pihak manapun yang kalian pilih adalah urusan pribadi, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Xuan Guang sangat marah, ingin segera membasmi Su Haoran dan yang lainnya. Namun, ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskannya. Ia tahu jika ia membasmi satu orang lagi sekarang, ia harus menghabiskan lebih banyak energi, dan ia akan semakin ragu untuk membasmi Limuran nanti. Semua orang di keluarga Su segera mundur jauh, hanya menyisakan Su Haoran, Paman Jiu dan 2 atau 3 kultivator Mahayana lainnya. Kalian juga ingin melanggar perintah kami? Tanya Xuan Guang dingin kepada para kultivator dari 3 keluarga besar lainnya. Para kultivator dari keluarga Jin, Ye, dan Yue menjawab hampir serempak kami tidak berani. Kami tentu akan mematuhi perintah leluhur kami. Cukup, kata Xuan Guang kepada Limuran sambil tersenyum tipis, aku tidak menyangka kau begitu populer. Baiklah, tidak masalah jika kita menyingkirkan beberapa yang tidak setia. Para kultivator yang tersisa sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian berdua. Limuran sedikit mengernyit sambil melirik para kultivator dari 3 keluarga besar yang ingin bergabung dengannya. Ia berkata kepada Hua Ling, rekan Taois Hua, aku sungguh tersentuh karena kau bersedia mempertaruhkan nyawamu untuk berjuang bersamaku hari ini. Namun, kita dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat. Di masa pertempuran besar ini, harap berhati-hati untuk melindungi dirimu dan jangan pernah membayangkan untuk binasa bersama mereka. Hua Ling tersenyum cerah, wajahnya penuh sukacita, menghapus kekhawatiran yang dirasakannya saat melihat musuh yang kuat. Ia berkata, bagaimana mungkin aku rela mati di dunia spiritual ini padahal aku belum pernah hidup bersama rekan Daois Li dan naik ke alam abadi bersama. Limuran mengangguk pelan dan berkata melalui transmisi suara, soal menghadapi kesengsaraan surgawi, aku cukup yakin. Jika kau dan aku selamat dari bencana ini, langkah selanjutnya adalah melampaui kesengsaraan dan naik menuju keabadian. Pada saat ini, 2 biksu dari keluarga Jin terbang keluar. Mereka adalah Jin Yunhuan dan Hua Yunchong, yang awalnya merupakan salah satu dari 4 murid lembah Tianjian. Jin Yunhuan membungkuk kepada Limuran dan berkata, Yunhuan dan rekan Daois Li adalah teman dekat. Seharusnya aku berdiri di samping rekan Daois Li dan berjuang bersamanya. Namun, Patriark Xuanguang adalah leluhur sejati keluarga Jin kita. Sebagai anggota keluarga Jin, Yunhuan tidak bisa menentang perintah keluarga dan terpaksa melawan rekan Daois Li. Yunhuan tahu dia bukan tandingan rekan Daois Li. Saat kita bertarung, rekan Daois Li, jangan ragu. Jika aku mati di tangan rekan Daois Li hari ini, Yunhuan tidak akan mengeluh. Setelah Jin Yunhuan selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang kelahirannya, memberi hormat pedang, dan mengarahkan pedang itu langsung ke Limuran untuk menunjukkan bahwa dia memutuskan hubungannya dengan Limuran. Hua Yunchong juga memberi hormat dengan pedang dan berkata, Yunchong juga begitu.
Aku tidak akan menyalahkan siapapun atas kematian Paman Li hari ini. Limuran mendesah pelan dan mengangguk. Ia tahu betul bahwa leluhur nominal keluarga Jin, Xuan Mi, sebenarnya telah lama meninggal di alam bawah 5 provinsi. Leluhur sebenarnya di balik layar adalah Xuan Guang, yang telah menyamar sebagai Xuan Mi dan menyusun rencana untuk menipu utusan abadi. Namun, rencana itu telah diketahui oleh utusan abadi. Setelah Xuan Guang dan rekan-rekannya muncul kembali di dunia kultivasi abadi, anggota keluarga Jin akhirnya memahami keseluruhan cerita. Oleh karena itu, kecil kemungkinan keluarga Jin akan melanggar perintah leluhur mereka. Bahkan Jin Yunhuan dan Hua Yuncong, yang merupakan sahabat karib Limuran, terpaksa memprioritaskan urusan keluarga dan menentangnya. Tak hanya Jin Yunhuan dan yang lainnya, banyak kultivator dari 3 keluarga besar juga pernah bertempur berdampingan dengan Limuran atau pernah bertemu dengannya. Kini, karena perang sudah di ambang pintu, mereka pun mengikuti jejak Jin Yunhuan dan maju untuk memutuskan hubungan dengan Limuran satu persatu. Ye Xuan-er, seorang kultivator wanita dari keluarga Ye, juga melangkah maju dan membungkuk kepada Limuran dengan tatapan menggoda, berkata, Dao Youli, perintah leluhur ini tak tertahankan. Aku tak punya pilihan selain menyerangmu. Sebelum Ye Xuan-er sempat memulai upacara pemutusan hubungan, Limuran dengan marah menyela, aku hanya memutuskan hubungan dengan beberapa teman lama hari ini. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya berteman denganku. Setelah teriakan keras ini, Limuran segera melambaikan lengan bajunya, dan panah bulu api dengan nyala api berlapis emas yang indah terbang ke arah Ye Xuan-er. Wajah Ye Xuan-er memucat. Ia buru-buru memanggil 3 token giok biru, ungu, dan putih yang membentuk lapisan perlindungan di sekelilingnya. Masing-masing token ini berubah menjadi beberapa kaki, dengan rune aura misterius muncul di atasnya. Saat rune-rune itu berkedip-kedip, lapisan aura yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, melindungi Ye Xuan-er. Meskipun Ye Xuan-er belum mencapai tingkat Mahayana, ketiga lempengan giok ini memiliki kualitas yang luar biasa. Sekilas, terlihat jelas bahwa lempengan-lempengan ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Bahkan kultivator Mahayana biasa pun harus berusaha keras untuk memecahkannya. Namun, panah bulu api dengan mudah menembus lempengan giok pertama. Rune pada lempengan giok langsung menghilang tanpa jejak begitu bersendewa dengan api emas, dan lempengan giok berubah menjadi gumpalan asap hijau dalam nyala api. Dalam sekejap, 3 lempeng giok tertusuk satu persatu oleh panah bulu api, dan api berlapis emas segera membakar ketiga lempeng giok tersebut. Kekuatan panah bulu api tetap tak tergoyahkan dan menembus tubuh Ye Xuan-er. Seberkas api keemasan menyentuh Ye Xuan-er dan membakarnya. Ye Xuan-er menjerit nyaring dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya hijau dalam api keemasan. Tubuh dan jiwanya hancur total, bahkan rohnya pun tak bisa lepas. Ye Xuan-er, yang cukup terkenal di antara 4 keluarga besar, tewas di bawah panah ini tanpa kekuatan untuk melawan. Panah bulu api berubah menjadi api emas dan kembali ke Limuran. Limuran berteriak, tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menjentikkan panah bulu api lagi, yang membawa api sejati gagak emas yang mengerikan dan melesat ke arah kultivator lain di dekatnya. Para kultivator dari 3 keluarga besar di sekitarnya beraksi satu demi satu. Dengan kematian Ye Xuan-er, perang yang hampir pecah akhirnya resmi dimulai. Hua Ling menjentikkan jari-jari gioknya yang ramping, dan sinar-sinar merah muda yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Sinar-sinar cahaya ini menjelma menjadi bunga-bunga aneh, yang terus-menerus membuka kelopaknya satu demi satu dan menyebar kemana-mana. Dalam sekejap mata, ia dikelilingi lautan bunga. Kelopak bunga tak hanya dapat menjerat dan menjebak biksu di dekatnya, tetapi aroma bunga yang samar pun tercium. Setelah mencium aroma tersebut, biksu dengan kultivasi rendah merasa pusing dan mengantuk. Limuran juga mengerahkan seluruh kemampuannya, tidak hanya anak panah bulu api, tetapi juga puluhan jarum terbang berduri, jimat tingkat atas seperti jimat guntur langit, jimat api langit, dan 3 pedang kelahirannya, pedang kegelapan, pedang keserakahan, dan pedang cemerlang. Awalnya, Limuran menahan diri ketika melihat kenalan lamanya, memaksa mereka kembali tanpa membasmi mereka. Ia hanya membasmi para kultivator dari 3 keluarga besar yang tidak memiliki hubungan dengannya. Namun, tak lama kemudian, Limuran dan Hua Ling terkepung dan berada dalam kesulitan. Limuran, yang sudah sangat haus darah, tidak peduli apakah lawannya adalah teman lama atau bukan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menahan diri. Akibatnya, beberapa teman lama tewas akibat jimat atau jarum terbang Limuran, dan tubuh Limuran dipenuhi beberapa luka berdarah dan bekas luka bakar. Di tengah pertempuran berdarah itu, Limuran tiba-tiba berteriak keras, dan menebas langit dengan pedangnya yang berkilau, hampir membelah langit dan bumi menjadi 2. Pedang ini sekuat pedang telapak Suanguan. Kemanapun pedang itu bergerak, semuanya terpotong-potong.
Bahkan perisai energi pedang yang Hua Yun buat dengan sekuat tenaga terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang yang kuat ini. Paman Master Li memang jago pedang. Setelah Hua Yunchong sempat mengucapkan beberapa patah kata, tubuhnya terbelah dua oleh sisa kekuatan pedang. Namun, secercah jiwanya terlepas dari sisa-sisa tubuhnya. Limuran memanfaatkan situasi tersebut dan mengulurkan kelima jarinya untuk meraih sesuatu di udara. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat yang sangat kuat keluar dari ujung jari Limuran, menyelimuti ruang di dekatnya dan menyegelnya. Telapak tangan ini langsung mencengkeram secercah jiwa Hua Yunchong. Selama Limuran meremasnya dengan ringan, jiwanya akan hancur berkeping-keping. Adik keempat, seru Liu Chenfeng dari kejauhan. Limuran menghela napas pelan dan melepaskan Hua Yunchong. Namun, tepat saat ia melepaskan Hua Yunchong, 7 atau 8 cahaya pedang datang dari belakang dan menebasnya, meninggalkan beberapa luka dangkal berdarah di sekujur tubuhnya. Otang pembawa sial, Liu Chenfeng sangat marah melihat ini. Ia terbang ke sisi Limuran tanpa mempedulikan bahaya dan berteriak, "Paman Li, aku di sini untuk membantumu." Pedang di tangannya berubah menjadi hembusan angin, tampak lembut, tetapi tiap hembusan angin mengandung niat membasmi yang dahsyat, yang langsung memaksa mundur banyak kultivator dari 3 keluarga besar. Ling Yu, Jian Qi, dan yang lainnya juga terbang di dekatnya dan bertarung bersama Limuran. Mereka semua adalah kultivator pedang, tetapi teknik pedang mereka berbeda. Teknik pedang Ling Yu elegan dan lincah, sementara Jian Qi menghunus pedang di masing-masing tangan, satu lebar dan berat, yang lain ramping dan sempit. Energi pedang dan cahaya pedang yang mereka lepaskan juga unik. Setelah Liu Chenfeng dan yang lainnya bergabung, tekanan pada Limuran dan Hua Ling berkurang drastis. Namun, jumlah kultivator dari 3 keluarga besar mencapai lebih dari 1000, termasuk lebih dari selusin kultivator Mahayana. Di bawah serangan mereka yang terus-menerus, Liu Chenfeng dan yang lainnya juga berada dalam bahaya. Master Xuan Guang, Pak Tua Tianji, dan Peri Ning Yue menyaksikan pertempuran dengan dingin dari samping tanpa mengambil tindakan apapun. Mereka jelas ingin membiarkan para kultivator dari 3 keluarga besar menyerap energi Limuran dan yang lainnya, lalu mencari kesempatan untuk membasmi mereka dengan satu pukulan. Meskipun Xuan Guang dan yang lainnya tidak bertindak, Limuran tidak berani gegabah. Sebaliknya, sebagian besar perhatiannya tertuju pada upaya mencegah Xuan Guang dan 3 orang lainnya tiba-tiba bertindak. Tiba-tiba, Liu Chenfeng menjerit kesakitan. Ia kalah jumlah dan secara tidak sengaja kehilangan salah satu lengannya karena dipenggal oleh seorang tetua Mahayana tingkat menengah dari keluarga Jin. Darah langsung mengucur deras. Liu Chenfeng buru-buru mengulurkan jarinya dan menghentikan pendarahan di lengan yang patah, tetapi setelah kehilangan satu lengan, aliran kekuatan sihirnya sedikit tersendat, membuat situasinya semakin tidak menguntungkan. Tetua keluarga Jin tidak memberi Liu Chenfeng kesempatan untuk memulihkan lengannya yang patah. Ia terus menebas dengan pedang di tangannya. Serangan itu bagaikan badai. Liu Chenfeng berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi selalu dalam bahaya. Ling Yu dan yang lainnya terkejut. Mereka ingin pergi menyelamatkan Liu Chenfeng, tetapi mereka dikepung oleh banyak musuh dan kesulitan melarikan diri. Limuran mengerutkan kening saat melihat ini. Ia diam-diam menyalurkan aliran energi sejati ke dalam pupil matanya yang gelap dan membuka mata dewa ketiganya secara bersamaan. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi gelap, menelan semua cahaya. Namun, kegelapan itu hanya sesaat, dan cahaya di sekitarnya segera muncul kembali. Namun saat itu juga, Liu Chenfeng lenyap diterjang pedang tetua keluarga Jin dan muncul di samping Limuran. Kalau begini terus, cepat atau lambat aku akan kelelahan sampai mati. Setelah menyelamatkan Liu Chenfeng, Limuran sangat cemas. 3 musuh paling menakutkan belum bergerak, tapi dia sudah sangat pasif. Kalau terus begini, Liu Chenfeng, Hua Ling, dan yang lainnya mungkin akan mati di sini bersamanya. Satu-satunya kesempatan adalah menyerang Xuan Guang dan kedua rekannya dengan paksa. Hanya dengan mengalahkan mereka, para kultivator dari 3 keluarga besar akan berhenti, dan kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kata Limuran dalam hatinya. Tiba-tiba ia menunjukkan sayap hantunya, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang cemerlang, berkelebat di antara kerumunan. Kemanapun ia pergi, ia akan membawa Ling Yu, Jian Qi, dan yang lainnya yang terperangkap bersamanya, dan segera mengumpulkan mereka. Kalian semua berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri, dan biarkan aku bertemu Ning Yue dan 3 orang lainnya. Setelah Limuran mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil Qiongqi. Dia menginjak tubuh Qiongqi dan terbang menuju Xuan Guang dan 3 orang lainnya di kejauhan. 1230